Sebelum melanjutkan silahkan subscribe dulu agar saya semangat upload. Pil psikis 7 lubang. Hebat, wajah Gantua memerah, bukan karena ketidaknyamanan fisik, tetapi karena kegembiraan dan kebisuan. Anak baik, pil psikis 7 bukaan Anda benar-benar seorang paranormal 7 bukaan. Pil macam apa ini? Kelas 3, kelas 5, potong, Laugan, kamu terlalu meremehkanku. Muyun meringkuk bibirnya dan berkata, pil peringkat ketiga dan kelima dapat membuat Anda setengah dari langkah kaki Anda ke peti mati masih terasa. Pil psikis 7 lubang saya adalah produk tanpa produk, bukan produk, tetapi itu benar. Seorang prajurit dari alam manapun memiliki efek magis. Hebat, Gantua tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru lagi. Teknik alkimia Muyun benar-benar luar biasa, pil ini memang sulit untuk menilai beberapa tingkatan, sangat berguna bagi mereka yang kuat di alam para dewa dan mereka yang 10 kali lipat dalam daging. Gantua, aku masih ada pekerjaan, jadi aku tidak akan bergosip denganmu. Dengan senyum buruk, Muyun segera meninggalkan ruang alkimia dan berjalan menuju kelas 9 sekolah dasar. Begitu dia memasuki kelas, Muyun hendak mengumumkan berita yang meledak-ledak, tetapi di antara penonton, sekelompok siswa sangat sedih. Ada apa? Sekelompok terong buram, lesu. Berdiri di podium dan melihat ke bawah, Muyun berkata, bukankah kamu memenangkan kelas 10 dan kelas 98, apakah kamu bangga akan hal itu? Instrukturmu, kamu harus menemukan jalan. Tai Feng berdiri, menatap Muyun, matanya memerah. Tuan, mengapa kamu menangis? Katakan, ada apa? Itu dia, guru gembala. Susinran berdiri dan berkata, Direktur Song baru saja datang. Dia adalah kepala instruktur yang bertanggung jawab atas kelas dasar kita. Dia di sini untuk mengumumkan berita karena batas waktu bagi kelas dasar 9 untuk tinggal di kelas dasar telah berakhir. Dan kami telah berganti satu demi satu. Seorang instruktur umum, jadi, setengah bulan kemudian, jika kelas kami tidak dapat ditingkatkan ke kelas menengah, kami akan mengganggu semua kelas dasar ke-9 kami dan mendistribusikannya kembali. Kecewa, distribusikan ulang, aturan burung macam apa ini? Siapa yang mengatakan ini? Saya bilang, begitu kata-kata Muyun jatuh, sebuah lelucon terdengar di pintu kelas. Pria itu mengenakan jubah putih, kulitnya putih, rambutnya yang panjang terbelah menjadi helai, kusut, dan wajahnya bersih, tetapi senyumnya lebih berbahaya. Kamu adalah, saya wakil kepala tutor kelas junior. Saya khawatir tutor pastoral belum mengenal saya. Nama saya Zeng Chengyun. Anda bisa memanggil saya Direktur Zeng. Oh, ternyata itu Zeng. Wakil kepala instruktur, Muyun tiba-tiba menyadari bahwa dia menggigit kata keterangan sampai mati. Kamu, Zeng Chengyun tampak jelek dan bersenandung, instruktur peternakan, kelas dasar ke-9 telah didirikan selama 1 tahun, tetapi belum dipromosikan ke kelas menengah, dan tidak ada kejeniusan yang telah dibudidayakan. Oleh karena itu, jika kita melanjutkan, itu akan terjadi. Menciptakan reputasi untuk Akademi Lei Feng kami. Kerugian, oleh karena itu, setelah pengaturan dengan Direktur Song, kelas 9 sekolah dasar akan segera dibubarkan. Jangan khawatir, tutor gembala, kamu masih seorang tutor, ini hanya pergantian kelas. Persetan dengan ibumu sialan. Namun, begitu kata-kata Zeng Chengyun jatuh, Muyun mengutuk, dan bintang-bintang semua terbang secara acak. Kamu, Muyun, kamu berani memarahiku, aku wakil direktur departemen pengajaran, kamu, tidak berpikir bahwa kamu memiliki hubungan yang baik dengan Direktur Song dan Master Mo, dan kamu dapat mengabaikannya. Aturan, Muyun dengan bercanda berkata, oke, saya perhatikan aturannya, kan? Wakil instruktur Jenderal Zeng yakinlah, setelah setengah bulan, saya berjanji bahwa kelas junior 9 akan menjadi kelas menengah 9 dan peringkat roh bumi Akademi Lei Feng kami akan berada di atas. Setidaknya setengah dari mereka adalah siswa di kelas 9 juniorku. Bagus, sangat bagus. Zeng Chengyun tertawa dan berkata, Muyun, ini yang kamu katakan. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kelas dasar ke-9 akan dibubarkan. Jika sudah selesai, apakah itu? Jadi aku, Zeng Chengyun, berlari 10 putaran di sekitar bidang seni bela diri Lei Feng Yuan tanpa mengenakan pakaian di seluruh. Oke, tolong, aku harus pergi ke kelas, aku tidak punya waktu untuk bersamamu. Melihat penampilan percaya diri Muyun, Zeng Chengyun mencibir di dalam hatinya dan langsung pergi. Idiot, setengah bulan, biarkan siswa di kelas naik ke alam titik spiritual dan bermimpi. Bahkan jika Tuan Mowen ada di sini, dia tidak berani mengatakan apa-apa.
Muyun ini benar-benar tidak tahu bahwa langit tinggi dan bumi begitu besar, dia berani melepaskan retorika ini, dan bertindak untuk dirinya sendiri. Berbalik, melihat banyak siswa di antara penonton yang menatapnya dengan linglung, Muyun menyentuh pipinya, ada apa? Apakah wajah tutornya mekar? Instrukturmu, kamu sangat tampan. Su Xinran sangat mengagumi. Ya, instrukturmu, kamu sangat tampan. Xuan Yuanzhan berdiri dan bergema. Tampan cukup tampan, tapi dalam 1 bulan, bagaimana mungkin semua orang di kelas dipromosikan ke alam gua roh? Ling Wuyu juga berbicara. Sejak mengikuti alkimia Guru Mo, belajar tentang berbagai legenda Muyun dari Guru Mo, dan rasa hormat Guru Mo untuk Muyun dalam kata-katanya, Ling Wuyu hanya tahu kekuatan gurunya sendiri. Karena itu, ketika berhadapan dengan Muyun, dia tidak lagi berpikir bahwa dia sombong dan arogan. Tapi kali ini janji Muyun memang, aku tidak percaya. Oh, menurutmu itu tidak mungkin juga. Melihat tatapan bertanya dari banyak siswa di antara hadirin, Muyun menggelengkan kepalanya sedikit. Selanjutnya, instruktur akan mulai membagikan pil obat. Kamu tidak perlu bertanya, ambil saja. Tentu saja, jika kamu tidak percaya padaku, kamu tidak perlu meminumnya, tapi tolong tinggalkan kelas juniorku 9. Melihat ekspresi serius Muyun, semua orang tahu bahwa tutor ini sangat serius. Aku melayani. Tai Feng adalah yang pertama menginjakan kaki di podium dan mengambil pil yang diberikan oleh Muyun. Lalu, yang kedua, yang ketiga. Hampir 100 siswa datang satu persatu, melihat Muyun dan pil di tangan Muyun, dengan ekspresi tegas. Mereka telah dimarahi karena tidak berguna, dan sekarang penampilan Muyun telah memberi mereka titik balik. Apakah ada alasan untuk tidak percaya dan tidak mencoba? Bahkan Muyun memiliki kepercayaan pada mereka, jadi mengapa mereka tidak memiliki kepercayaan pada diri mereka sendiri? Instrukturmu, aku juga mau. Itu adalah siswa yang tampak sangat jujur dan jujur. Muyun mengerti siswa ini. Xiao Qingyu. Muyun tersenyum dan berkata, hei, ini pil ajaib. Setelah meminumnya, kamu pasti akan terbang ke langit. Terima kasih, gurumu. Kepala Xiao Qingyu penuh dengan tawa. Untuk siswa ini, Muyun memiliki pemahaman. Putra dari keluarga Xiao tampaknya adalah adik dari yang disebut tunangannya. Bakat Xiao Qingyu tidak buruk ketika dia masih kecil, tetapi sekarang pada usia 17 tahun, kebijaksanaan spiritualnya masih bertahan pada usia 8 atau 9 dan tidak bergerak maju sama sekali. Namun, karena keluarga Xiao dan identitas serta preferensi Xiao Yuner, tuan muda dari keluarga Xiao ini jarang diganggu, tetapi diam-diam, pasti ada seseorang yang mengejeknya. Terima kasih, gurumu. Pada saat yang sama, siswa lain naik ke atas panggung. Gu Yufan, anak-anak dari keluarga kuno, tetapi Yufan kuno ini, yang berasal dari keluarga kuno, berbakat dan dapat menjadi pilar keluarga kuno. Tetapi ketika dia berusia 14 tahun, dia pergi berlatih dan digigit oleh si pembunuh. Sejak itu, dia menjadi cacat dan tingkat peningkatannya tidak sebagus sebelumnya. Itu sebabnya dia berada di kelas 9. Keduanya juga dua yang menjadi fokus Muyun. Xiao Qingyu lahir dengan kecerdasan spiritual yang rendah, dan Wu Xiu, terutama di ranah tubuh fisik, harus banyak menderita. Dengan kecerdasan Xiao Qingyu, sulit baginya untuk menanggung kesulitan dan bekerja keras. Hal yang sama berlaku untuk Gu Yufan, tidak memiliki lengan, dan peningkatan kekuatan terhambat, tetapi Muyun bukannya tanpa solusi. Kuncinya adalah orang ini terobsesi dengan alat pemurnian. Ada juga pengrajin ahli, kurang terkenal, dan Muyun punya cara, tetapi untuk saat ini, lebih baik baginya untuk meningkatkan wilayahnya sesegera mungkin. Pil itu dengan cepat dikeluarkan, melihat para murid di antara hadirin dengan ekspresi terkejut, Muyun terbatuk dan membuka mulutnya untuk menjelaskan. Pil ini bernama Qiqiao Tongling Pil. Ambil saja, setelah kamu meminumnya, apa yang harus kamu lakukan? Setelah setengah bulan, kamu dijamin akan memasuki ranah titik roh. Apa? Mendengar kata-kata Muyun, kelas mendidih. Pil psikis 7 bukaan, jaminan untuk memasuki alam gua spiritual. Lelucon macam apa yang bercanda dengan guru gembala. Mereka belum pernah mendengar desas-desus seperti itu di seluruh benua Tianyun, pil yang menjamin bahwa ranah seniman bela diri harus ditingkatkan. Biarkan kamu makan dan makan. Instruktur ini telah menghabiskan 10 hari 10 malam untuk mengembangkan pil. Tidakkah kamu percaya, sudah kubilang, pil ini terjual habis, batu roh setidaknya 5.000 kelas menengah, kamu adalah konten. 5.000 batu roh tingkat menengah setara dengan 50.000 batu roh tingkat rendah. Ini adalah sejumlah besar uang. Namun, saya mengatakan bahwa, jika seseorang berani menjualnya, saya, Muyun, pasti akan membuat Anda menyesal datang ke dunia ini. Melihat tatapan muram Muyun, beberapa siswa mengecilkan leher mereka.
Oke, ayo pergi, masing-masing menemukan tempat yang cocok untuk berkultivasi, dan mulai minum pil. Ingat minum pil dan apa yang harus dilakukan. Oh iya, ada satu hal lagi. Mu Yun tiba-tiba berkata, setelah minum pil, jika ranahmu tumbuh dengan cepat, jangan takut, karena itu adalah fenomena normal. Petik 2 petik 2. Melihat ekspresi puas diri Mu Yun, para siswa di antara penonton melengkungkan bibir mereka, satu persatu dengan sikap skeptis, dan secara bertahap pergi. Gu Yufan, kamu tinggal. Melihat Gu Yufan satu tangan di antara para siswa, kata Mu Yun. Iya, di ruang kelas besar, hanya ada dua orang yang tersisa dalam sekejap mata. Melihat lengan kanan Gu Yufan yang kosong, Mu Yun dengan enggan tersenyum, dan berkata, apakah kamu benar-benar menyukai alat pemurnian? Ya itu, tapi kamu harus mengerti bahwa kamu hanya memiliki satu lengan, alat pemurnian, dan kamu harus bekerja lebih keras dan berkeringat daripada orang biasa. Aku tahu, Gu Yufan dengan tenang berkata, jadi, saya telah bekerja keras, dan saya tidak pernah mengendur. Oke, kalau begitu, ikut aku. Mu Yun tahu bahwa orang seperti itu tidak akan dibujuk untuk kembali, jika itu masalahnya, bawa dia untuk melihat baik-baik apa itu pemurnian. Ketika dia berjalan keluar dari kelas dan langsung pergi ke ruang pencampuran, Mu Yun mengeluarkan spar awan api. Fire Cloud Spar adalah bahan pemurnian atribut api, cocok untuk memperbaiki beberapa artefak fana yang dikaitkan dengan api. Saya akan memperbaiki artefak fana untuk Anda. Perhatikan gerakan saya dengan hati-hati. Jika Anda benar-benar ingin mempelajarinya, saya bisa mengajarinya. Anda, melihat wajah serius Mu Yun, Gu Yufan terkejut. Mu Yun, instrukturmu, sebenarnya masih menyempurnakan alat. Pada titik ini, kelas 9 sekolah dasar mereka belum pernah mendengar Mu Yun membicarakannya. Mereka hanya tahu bahwa Guru Mo Wen sangat mengagumi guru peternakan. Tanpa diduga, guru peternakan akan memperbaiki alat. Hei, apakah kamu melihat operasiku dengan serius, apa yang aku lakukan? Tidak peduli seberapa tampan instrukturnya, kamu mungkin tidak tahu cara memperbaiki alat setelah membacanya 10 kali. Iya, tersipu oleh latihan Mu Yun, Gu Yufan melengkungkan tangan kirinya, matanya berangsur-angsur menjadi serius. Dia sangat menyukai alat pemurnian. Hanya saja sebagai anak dari keluarga kuno, dengan lengan kanan yang dimutilasi, keluarga tidak akan membuang energi pada orang cacat. Jadi, dia selalu ingin. Bahkan jika saya membaca berbagai buku pemurnian di Akademi Lei Feng berulang kali, dan menghafal satu demi satu, tetapi tanpa bimbingan instruktur, tanpa pelatihan master pemurnian, dia satu tangan, dan masih tidak kerja. Tetapi setelah ribuan kegagalan, dia masih ingin menjadi seorang penyuling. Hal terpenting untuk menyempurnakan alat adalah menyempurnakan alat untuk membentuk model alat, dan model alatnya sempurna. Ini adalah karakterisasi Kiwen dan perpaduan Kiwen. Mu Yun berkata dengan sungguh-sungguh, kamu dilahirkan dengan cacat. Untuk pengrajin, itu adalah cacat besar, tapi aku bisa mengajarimu keahlian satu tangan. Metode pemurnian satu tangan, jangan menatapku seperti itu, bukan tidak mungkin untuk memperbaiki senjata satu tangan, tetapi membutuhkan kilang untuk menjaga nyala api di tungku seminimal mungkin, karena kilang satu tangan hanya menggunakan satu tangan untuk memperbaiki sihir. Senjata setiap saat, aksinya akan sangat lambat, dan jika nyala apinya terlalu kuat, itu bahkan akan menyebabkan perangkat pemurnian gagal. Pemurnian satu tangan mengharuskan Anda memiliki banyak kesabaran dan dukungan mental yang sangat kuat. Jika tidak, kemungkinan kegagalan sangat tinggi. Namun, artefak biasa dan artefak mendalam yang disempurnakan oleh penyuling satu tangan, dibandingkan dengan yang disempurnakan oleh penyuling normal, jelas memiliki satu keunggulan, ketangguhan dan daya tahan yang lebih kuat. Tentu saja, ada juga kekurangannya. Penyulingan satu tangan disempurnakan. Alat kipas, alat yang dalam, sangat lambat, karena mereka berlengan satu, tidak mungkin. Mendengar instruksi Mu Yun, temperamen Gu Yufan berangsur-angsur menjadi jelas. Sebelumnya, dia sepertinya berjalan di jalan berduri, tetapi dengan penjelasan Mu Yun, jalan di depannya berangsur-angsur menjadi lebih cerah, menunjukkan tanda-tanda jalan yang lebar. Sebenarnya, aku sudah banyak bicara denganmu, itu semua omong kosong. Mu Yun berbalik dan berkata, jika Anda ingin menjadi master kerajinan satu tangan, betapa mudahnya, untungnya, instruktur memiliki buku rahasia. Ya, formula penempaan 9 hari ini adalah buku rahasia instruktur. Ini adalah pengalaman master pemurnian satu tangan yang disusun oleh master pemurnian satu tangan. Mu Yun mengulurkan tangannya dan mengeluarkan sebuah buku rahasia dengan 5 karakter, 9 surga menempa rahasia, tertulis miring di atasnya. Hanya saja kertas contekan terlihat sangat baru, dan seluruh sampul, kecuali 5 karakter bengkok, tidak dapat melihat apapun.
Ini, penipu. Melihat buku rahasia yang kusut, Gu Yufan berlari melintasi 10.000 kuda lumpur rumput di dalam hatinya. Instrukturmu, kamu, apakah kamu bercanda? Menggodamu. Ketika Mu Yun mendengar ini, Qi Qiao merokok, membenci besi tidak bisa menjadi jalan baja. Kamu tahu, jika buku contekan ini ditempatkan di seluruh benua keberuntungan surgawi, bahkan jika itu adalah sekte pil suci, kamu bersedia menukarnya dengan harga setinggi langit. Bocah. Hah? Kalau begitu aku akan menerimanya. Gu Yufan tercengang, dia tersenyum, dan mengambil alih formula penempaan 9 hari yang ditulis oleh Mu Yun. Gu Yufan benar-benar tidak tahu kekuatan seni rahasia penempaan 9 surga, tapi Mu Yun sangat memahaminya. Teknik penempaan ini memang diciptakan oleh refiner satu tangan, refiner itu juga merupakan refiner yang sangat kuat sebelumnya, tetapi kemudian dibunuh oleh musuhnya dan kehilangan lengannya. Namun, setelah kehilangan lengannya, dia akhirnya mengandalkan bakat supernya untuk menciptakan metode penempaan yang dimiliki oleh master kerajinan satu tangan. Taktik ini cukup bagi Gu Yufan untuk mencapai puncak sambil memperbaiki senjata. Nah, instruktur Fa Jue telah memberikannya kepada Anda. Adapun di mana Anda dapat mencapai, itu tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Mu Yun melambaikan tangannya dan berkata, tapi Anda harus ingat, jangan menyebarkannya, jika tidak, bukan hanya instrukturnya, saya khawatir tidak ada seorang pun di seluruh benua Tianyun yang dapat melindungi Anda. Iya, melihat ekspresi serius Mu Yun, Gu Yufan menjadi serius sekarang. Mungkin cheat ini sangat penting. Ayo pergi. Profesor memberi Gu Yufan beberapa pengetahuan utama, dan sisanya perlu direalisasikan sendiri. Keduanya meninggalkan ruang pencampuran bersama dan datang ke area pengajaran. Hehe, idiot, aku melihat apa yang kamu pegang di tanganmu. Tutupi dengan erat, itu bukan pakaian intim kakakmu, kamu bisa mencurinya dan melakukan beberapa hal yang memalukan. Ya, bisakah kamu menunjukkannya kepada kami? Jika itu adalah kata-kata kotor saudara perempuanmu Xiao Yoner, saudara laki-laki bersedia membelinya dengan harga mahal. Ya, memikirkan kecantikan Xiao Yoner. CK, aku bisa mendapatkan salah satu pakaian pribadinya, jadi aku tidak harus tidur setiap malam. Begitu dia berjalan ke area pengajaran, ada suara lelucon di telinga Mu Yun. Mendengar nama Xiao Yoner, Mu Yun berhenti. Xiao Qingyu, melihat seorang pria muda yang sederhana dan jujur dikelilingi oleh beberapa orang itu, mata Mu Yun memadat. Ini adalah pil psikis 7 bukaan yang diberikan kepada kami oleh instruktur kawanan, yang dapat memungkinkan kami untuk melangkah ke alam acu poin spiritual, tetapi tidak dapat menunjukkannya kepada Anda. Xiao Qingyu menekan pil itu ke dalam. Lengannya lebih erat, wajahnya Hongpu menerkam. Oh, mendengar kata-kata Xiao Qingyu, orang-orang di sekitarnya bertukar pandang, dan salah satu dari mereka melangkah maju dan menepuk bahu Xiao Qingyu. Kakak Xiao, sebenarnya, kita semua tahu bahwa kamu tidak bodoh, kamu sebenarnya sangat sederhana, jadi oke, tunjukkan 7 pil psikis lubang ini, bagaimana? Tidak mungkin. Begitu kata-kata pemuda itu jatuh, Xiao Qingyu tiba-tiba berteriak, tidak, kata gurumu, pil ini hanya bisa kita ambil, bukan untuk dilihat siapapun. Pria kecil yang konyol, saya pikir Anda bodoh ke rumah nenek, bawalah. Melihat hidup dan mati Xiao Qingyu yang tidak ingin mengeluarkannya, beberapa orang akhirnya melepaskan penyamaran mereka, memeluk mereka, dan menyambar mereka ke arah Xiao Qingyu. Tidak, bang. Tiba-tiba, beberapa orang mengepalkan dan menendang Xiao Qingyu, tetapi Xiao Qingyu selalu memegang obat di tangannya dan menolak untuk memberikannya hidup atau mati. Instrukturmu, melihat adegan ini, Gu Yufan tidak bisa tidak ingin bergerak. Tunggu. Namun, Mu Yun berdiri di sana, menatap Xiao Qingyu tanpa bergerak, secara bertahap, matanya bersinar seolah-olah mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Apa? Pada saat ini, Xiao Qingyu akhirnya tampaknya tidak lagi menahan, berteriak, gelombang tak terlihat dengan cepat menyebar, dan beberapa orang yang mengelilinginya bubar. Sampah ini, berani melawan dan memukuliku sampai mati. Dalam sekejap, beberapa orang berkumpul lagi. Hanya saja kali ini, Xiao Qingyu tidak menjadi gila lagi, hanya berjongkok di tanah, memegangi kepalanya dan dipukuli. Apa yang sedang kamu lakukan? Tiba-tiba, dalam tusukan miring, sebuah suara lembut terdengar. Sosok hijau seperti sinar petir, mendekati beberapa orang dalam sekejap. Bang. Pada saat berikutnya, para siswa yang mengepung Xiao Qingyu menjerit, dan ditolak satu persatu, tergeletak di tanah, setengah mati. Xiao Yuna, lari. Melihat orang-orang datang, beberapa siswa lari tanpa berani tinggal sama sekali. Kamu baik-baik saja? Xiao Yuner menarik Xiao Qingyu ke tanah, peduli. Adik laki-laki saya baik-baik saja ketika dia berusia 9 tahun, tetapi sejak itu, dia telah mempertahankan IQ anak-anaknya.
Di akademi, karena saudara perempuannya dia dapat hidup dengan damai. Tetapi masih akan ada beberapa orang jahat yang bermain dengan saudara memikirkan Fa. Terakhir kali, beberapa siswa benar-benar menghasut adik laki-laki itu untuk mencuri pakaian dalamnya, dan kemudian mereka semua dipukuli dan dipukuli sampai berdarah. Tapi sekarang, masih ada orang yang berani menghina adiknya. Tidak apa-apa, hehe. Xiao Qingyu tersenyum, mengeluarkan pil psikis 7 lubang di tangannya, dan berkata, kakak, lihat, ini adalah pil psikis 7 lubang yang diberikan kepada kita masing-masing oleh guru gembala. Yang memungkinkan saya untuk memasuki gua spiritual. Itu, sial, buang. Xiao Yuner menamparkan pil psikis 7 lubang di tangan Xiao Qingyu dan berkata dengan getir, guru gembalamu, melihatmu dipukuli, acuh tak acuh. Apakah kamu masih percaya apa yang dia katakan? Kakak, apa yang kamu lakukan, ini khusus diberikan kepadaku oleh guru gembala. Melihat pil di tangannya jatuh ke tanah, mata Xiao Qingyu memerah karena cemas, dan dia bergegas mengambilnya. Tidak perlu mengambilnya, instruktur gembalamu tidak menatapmu sama sekali, jika tidak, bagaimana dia bisa berdiri di samping dan menyaksikan kegembiraan itu, kata Xiao Yuner dengan marah. Xiao Yuner jelas menemukan Mu Yun, dan Mu Yun berdiri di samping menonton kegembiraan, tetapi benar-benar malu dan berjalan keluar. Hah, apakah kamu bersedia untuk keluar? Xiao Yuner memandang Mu Yun dan menegur, semua orang tahu bahwa pamanmu dan ayahku telah menandatangani kontrak pernikahan. Kamu dan aku adalah pasangan yang belum menikah. Apa yang Yuer katakan adalah calon iparmu, lihat saja. Apakah dia diganggu, melihatnya diintimidasi, tidak ada senyum di wajah Mu Yun. Nona Xiao, jeda. Saya tidak setuju dengan kontrak pernikahan ini. Saya, Mu Yun, punya istri. Jangan khawatir, saya tidak akan setuju. Kedua, adegan hari ini, kamu telah melihatnya, bahkan jika Xiao Yunermu tidak peduli seberapa bagus kamu, kamu adalah master dari daftar naga dari Akademi 7 Orang Bijak, tetapi bisakah kamu tetap di sebelah saudaramu setiap hari? Kamu bisa tinggal bersamanya selama sisa hidupmu, sehingga dia tidak akan terpengaruh setiap saat. Apakah orang-orang menggertak? Xiao Yuner mencibir, itu lebih baik daripada instruktur Anda yang berdiri dan menonton kegembiraan. Bodoh, kau memarahiku, apa yang salah dengan memarahimu? Dada, bodoh besar, Mu Yun mengutuk, kamu tidak pernah berpikir mengapa saudaramu begitu baik dan IQ-nya selalu berusia 9 tahun. Bukankah aneh? Tidakkah kamu tahu? Tanda tanya. Apakah dia tidak biasa? Dada besar tanpa otak. Xiao Yuner tidak menangkap sepatah kata pun dari apa yang dikatakan Mu Yun kemudian, dia hanya mendengar Mu Yun mengutuk payudaranya. Tidak ada otak, kamu ingin mati. Dengan mengatakan itu, Xiao Yuner melangkah maju dan memaksa Mu Yun pergi. Gu Yufan cemas saat melihat tangan Xiao Yuner. Xiao Yuna adalah master dari daftar naga. Apa artinya menjadi master dari daftar naga? Setidaknya itu di atas 5 tingkat alam gua roh, dan segala cara mencapai langit, dan 7 halaman utama Akademi 7 Orang Bijak memiliki tidak lebih dari 100 master daftar naga. Apa yang ditunjukkan daftar ini? Kuat, siswa paling kuat di Akademi 7 Orang Bijak bahkan lebih baik daripada beberapa instruktur. Xiao Yuner dan instruktur gembala ini melakukannya, instruktur gembala, mungkin bukan lawan. Memotong. Melihat tangan Xiao Yuner, Mu Yun memotong, melangkah mundur, dan kemudian mengambil telapak tangan. Sembunyikan, bisakah kamu bersembunyi? Melihat Mu Yun berusaha menghindar, bagaimana bisa Xiao Yuner menjadi seperti yang dia inginkan? Bagaimanapun, dia adalah master dari daftar naga, dan perwakilan jenius dari Akademi 7 Orang Bijak yang paling menonjol, Mu Yun hanyalah lapisan pertama dari alam gua roh. Namun, pada saat telapak tangan Xiao Yuner menyentuh tubuh Mu Yun, tiba-tiba tubuh Mu Yun sangat miring 1 inci. Pada jarak 1 inci itu, Xiao Yuner ingin berbalik, tetapi kekuatannya habis. Titik ini kebetulan merupakan titik di mana kekuatannya diubah. Pada saat yang sama, Mu Yun datang ke sisi Xiao Yuner, menunjukkan, dan dengan keras, Xiao Yuner terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Kamu, hampir dirobohkan oleh Mu Yun, wajah Xiao Yuner memerah. Tuan Longbang, dia benar-benar akan kempes di tangan Mu Yun. Apakah kamu? Mu Yun mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu mendengarkan apa yang baru saja aku katakan? Tidakkah kamu pikir saudaramu akan seperti ini sepanjang hidupnya? Instrukturmu, bagaimana kabarmu? Memegang pil psikis 7 lubang di tangannya, Xiao Qingyu berkata dengan kosong. Melihat penampilan adik laki-lakinya, hati Xiao Yuner melunak menekan amarah di hatinya, dan berkata dengan dingin, apakah kamu pikir keluarga Xiao kita tidak tahu? Ayahku menoleh sepanjang malam karena urusan adik laki-laki. Ibu tertekan sepanjang hari, tetapi keluarga Xiao meskipun kuat, itu adalah salah satu dari 5 keluarga besar, tetapi tidak ada cara untuk melakukannya.
Itu karena kamu bodoh. Mu Yun berkata tanpa basa-basi, alasan saya tidak bergerak sekarang adalah karena saya mengamati saudara Anda. Sekarang saya memiliki beberapa alis di hati saya, tetapi saya perlu melakukan percobaan. Prosesnya mungkin menyakitkan, tetapi saya memiliki 80% dari masalah. Pegang, 80%. Ada kilatan cahaya di mata Xiao Yuner. 80% harapan. Di masa lalu, keluarga Xiao mereka mempekerjakan banyak alkemis dan kemungkinannya hanya 20%, tetapi semuanya gagal. Mu Yun benar-benar mengatakan bahwa dia memiliki 80% harapan. Aku perlu mendiskusikan masalah ini dengan ayahku, bagaimana? Aku tidak mengatakan untuk mengobatinya lagi. Mu Yun melambaikan tangannya dan berkata, aku ingin mengamatinya, mungkin pada dasarnya aku bisa yakin, tetapi kamu baru saja muncul. Jadi, aku yang harus disalahkan. Bisakah kamu menyalahkanku? Mu Yun merentangkan tangannya. Baru saja, dia memang mengamati Xiao Qingyu, dan ketika dia melihat orang-orang itu ditolak oleh Xiao Qingyu, dia merasakan bau yang familiar. Perasaan itu tidak mungkin salah. Mungkin Xiao Qingyu bukanlah seorang yang tidak kompeten, tetapi seorang jenius yang tidak dapat dijelaskan oleh siapapun. Apakah ada cara untuk melakukannya? Tentu saja, oke, saya akan memberitahu ayah dan ibu saya sekarang. Dengan mengatakan itu, Xiao Yuner segera pergi tanpa penundaan. Perempuan ini, melihat mata Xiao Qingyu yang berkibar, Mu Yun tersenyum dan berkata, Yuer, bagaimana kalau gurumu membawamu ke suatu tempat? Di mana? Paviliun Juxian. Pada saat yang sama, di sisi lain, Xiao Yuner tidak tinggal sama sekali, dan bergegas langsung ke rumah Xiao. Jika Mu Yun benar-benar bisa menyembuhkan Yuer, ayah dan ibunya pasti akan menangis kegirangan. Keluarga Xiao, karena urusan adik laki-laki, terlalu banyak mengalihkan perhatian orang tua mereka. Beberapa orang dalam keluarga sudah bersemangat untuk mencoba. Itu sebabnya sang ayah menikahi keluargamu dan ingin mengkonsolidasikan status keluarga. Jika itu adalah adik laki-laki Ankang, ayahnya akan dapat mengabdikan dirinya untuk urusan keluarga, dan keluarga Xiao pasti akan naik ke tingkat berikutnya. Ibu, di mana ayahku? Ayahmu ada di ruang kerja. Ada apa, Yuna? Lihat kamu panik. Saya menemukan seseorang yang 80% yakin untuk menyembuhkan saudara saya, jadi saya datang ke sini untuk memberitahu orang tua saya. 80%. Tubuh Nian Lingwan bergetar dan berdiri. Selama 6 atau 7 tahun terakhir, karena kecerdasan putranya, dia dan suaminya Xiao Zantian terbangun hampir di malam hari, berusaha mencari cara setiap hari, tetapi setiap hari kecewa. Siapa? Ini guru baru kelas Yuer, Mu Yun. Nian Ling mengerutkan kening, patriark muda keluargamu. Tunanganmu, ada beberapa trik kecil yang memungkinkan Tuan Mo Wenmo memperlakukannya dengan hormat. Alkemis tidak mungkin menyembuhkannya. Apakah dia mengatakan bagaimana cara mengobatinya? Pada saat ini, sesosok berdiri dengan bangga di halaman. Xiao Zantian, kepala keluarga Xiao. Xiao Zan hampir berusia 50 tahun, tetapi dia masih terlihat seperti harimau, dengan pipi seperti pisau dan mata tajam, mengungkapkan dominasi atasan. Hanya saja rambut putihnya itu, tapi itu menambah sedikit kesedihan. Tidak seperti Mu Qingyu, Xiao Zantian tampaknya adalah pembuat keputusan yang sangat kuat, lahir dengan semangat mendominasi. Ayah, Xiao Yuner menjawab, Mu Yun adalah orang yang sangat cakap, mungkin, dia benar-benar punya cara. Apalagi putrinya baru saja bertarung dengannya, tetapi dia terpana olehnya. Wilayahnya tampaknya telah mencapai tingkat ketiga spiritual alam gua. Tingkat 3 alam gua roh. Xiao Zantian juga sedikit terkejut. Xiao Zantian secara alami akan mengenal Mu Yun ketika keluarga Xiao bertunangan dengan keluargamu. Sebelum tiba di kota Nanyun, Mu Yun sepertinya belum mencapai alam gua roh. Sudah berapa lama sebelum dia benar-benar mencapai tingkat 3 alam gua roh? Saya pikir itu hanya sedikit pintar, itu tidak layak untuk dipercaya. Kata Nian Lingzhen, meskipun dia adalah istri Xiao Zantian, dia cukup kuat, dan dia memiliki sedikit hak untuk berbicara dalam keluarga Xiao. Tapi, Mu Yun telah membawa adiknya ke Paviliun Juxian, mengatakan bahwa dia ingin menyembuhkan adiknya. Apa, nakal? Ketika Xiao Zantian dan Nian Lingjin mendengar ini, mereka langsung berteriak dengan marah. Desir, dua suara desir terdengar, dan kedua sosok itu langsung menghilang di tempat. Xiao Yuner terkejut dan buru-buru mengikuti. Dengan temperamen ayah dan ibunya serta cinta dan perhatian yang dia berikan kepada adiknya, melihat Mu Yun melakukan hal-hal gila, dia tahu apa yang terjadi. Mu Yun adalah tipe pria yang makan lembut tapi tidak keras, jika dia bangun, dia benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Pada saat ini, Paviliun Juxian terhubung ke Celestial Ding. Mu Yun dan Xiao Qingyu duduk bersila.
Tongxianding adalah alat bumi, di seluruh Kekaisaran Nanyun, alat bumi, dapat dikatakan sebagai keberadaan terbaik, dan bahkan di seluruh benua Tianyun, keberadaan alat bumi berkualitas tinggi akan menyebabkan badai berdarah. Hanya saja Tongxianding adalah alat tanah rusak, tidak lengkap, tetapi fungsinya cukup untuk ditampilkan oleh Mu Yun. Xiao Qingyu, apakah kamu mempercayai mentormu? Melihat Xiao Qingyu dengan senyum lembut di depannya, Mu Yun berkata, selanjutnya, ini mungkin sangat menyakitkan, tapi mungkin kamu berbeda dari sebelumnya. Bisakah kamu menanggungnya? Baik, mengangguk dengan keras, Xiao Qingyu berkata dengan polos, gurumu, aku bisa, dan Yuer tidak ingin melihat ayah dan ibuku mengkhawatirkanku lagi. Karena kakakku marah, aku ingin melindungi diriku sendiri dan berhenti ditertawakan. Petik 2. Meskipun semangat dan kebijaksanaan Xiao Qingyu tetap ada pada usia 8 atau 9 tahun, dia masih bisa melihat sikap orang lain terhadapnya. Dia mengerti bahwa dia seharusnya tidak berpikir seperti ini di usianya saat ini. Tapi dia ingin berubah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap kali dia mencoba berpikir, kepalanya seperti mau pecah dan tidak tahan. Nah, dalam hal ini, ketika kita mulai, instruktur tidak dapat menjamin bahwa kita akan berhasil. Jika kita berhasil, Anda akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Jika Anda gagal, Anda dan saya semua akan mati di sini. Apakah Anda mengerti? Mendengar kata-kata Mu Yun, Xiao Qingyu tercengang. Kegagalan, kematian, dan kematian. Mu Yun bersedia menemaninya mengambil risiko ini. Mu Yun tidak perlu melakukan ini sama sekali, tapi dia melakukannya. Melihat apa yang masih ingin dikatakan Xiao Qingyu, Mu Yun menyela, jangan mengucapkan kata-kata terima kasih, tidak ada gunanya bagiku, kamu adalah muridku, dan itu adalah tanggung jawab instruktur untuk mengajar setiap siswa dengan baik. Tanggung jawab, Xiao Qingyu memahami kata ini dengan sepenuh hati untuk pertama kalinya. Sudah dimulai, di antara mulut Mu Yun, di seluruh Tongxian Cauldron, kekuatan misterius menyebar. Itu adalah kekuatan jiwa. Itu adalah kekuatan jiwa yang Mu Yun temukan di Tongxian Cauldron untuk pertama kalinya, kekuatan jiwa yang hanya bisa dibangkitkan oleh yang kuat dari alam dewa. Hanya kali ini, dia tidak mencoba menyerap kekuatan jiwa itu, tetapi untuk membimbing. Ketika Xiao Qingyu dikepung oleh semua orang sebelumnya, di bawah raungan itu, sebuah kekuatan melonjak, dan kekuatan itu adalah kekuatan jiwa. Meskipun saya tidak mengerti mengapa Xiao Qingyu memiliki kekuatan jiwa, Mu Yun secara kasar menebak bahwa alasan mengapa IQ Xiao Qingyu hanya 8 atau 9 tahun sebagian besar karena kekuatan jiwa. Alasan mengapa kekuatan jiwa hanya dapat dibangkitkan oleh seorang pejuang di alam dewa adalah karena tubuh. Titik awal kekuatan jiwa adalah asal tubuh, seniman bela diri gua spiritual, membuka 10 titik akupuntur utama dalam tubuh, dalam analisis terakhir, juga untuk memperkuat tubuh. Tubuh cukup kuat untuk dapat menahan kekuatan jiwa. Tubuh adalah cangkang, wadah, dan apa yang mekar penuh adalah kekuatan jiwa. Begitu tubuh seniman bela diri tidak cukup kuat, pada saat kekuatan jiwa terbangun, mudah meledak dan mati. Pada awalnya, Mu Yun sendiri, jika bukan karena Zuxiantu, mungkin sudah lama mati. Ini masih dalam kasus pelatihan fisik 10 kali lipat dengan putus asa. Dan Xiao Qingyu, dengan hanya tubuh fisik ketujuh, bagaimana dia bisa menahan kekuatan jiwa, justru karena kekuatan jiwa yang dihasilkan di tubuhnya, IQ-nya ditekan. Dapat dikatakan bahwa Xiao Qingyu dapat hidup sampai hari ini, itu adalah keajaiban. Yang harus dilakukan Mu Yun adalah menggunakan Tongxianding untuk membantu Xiao Qingyu melepaskan kekuatan jiwa dalam pikirannya dengan menggunakan dirinya sebagai wadah. Dilepaskan hingga batas yang dapat ditanggung tubuhnya, IQ Xiao Qingyu secara alami tidak akan lagi ditekan. Risikonya besar, tapi seperti yang dikatakan Mu Yun sendiri, dia sekarang adalah seorang tutor, dan yang harus dia lakukan adalah membantu murid-muridnya. Mulai, Mu Yun meneguk sedikit, dan Xiao Qingyu perlahan menutup matanya, yang harus dia lakukan hanyalah bertahan. Semuanya dipandu oleh Mu Yun. Namun, lebih dari itu, hati Xiao Qingyu menjadi semakin gugup. Yang lebih gugup adalah Mu Yun. Dia tidak yakin apakah metode itu layak atau tidak, kepercayaannya datang dari Zuxiantu. Aku harap kamu bisa membantuku. Bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan jiwa di sekitarnya secara bertahap mengalir ke pikiran Mu Yun, dan Zuxiantu tiba-tiba terbuka pada saat ini. Tangannya menyentuh tangan Xiao Qingyu, dan tiba-tiba, sebuah suara rendah berteriak dari lubuk hati Mu Yun. Manusia yang rendah hati juga ingin mengendalikan dewa dan mencari kematian. Dengan minuman rendah, seperti guntur ilahi 9 hari, itu jatuh dan menabrak hati Mu Yun. Engah! Dalam sekejap, Mu Yun memuntahkan darah dari mulutnya, wajahnya pucat.
Itu bukan kekuatan jiwa murni, tapi kekuatan jiwa ada binatang suci. Binatang buas antara langit dan bumi, dibagi menjadi monster, binatang roh, dan binatang roh surgawi. Binatang buas sebanding dengan prajurit berkekuatan 10 dari tubuh fisik, sedangkan binatang roh adalah prajurit di alam gua. Binatang roh surgawi mengembangkan kebijaksanaan mereka dan bersaing dengan para pejuang di alam para dewa. Binatang suci itu tidak kalah cerdas dari seorang pejuang manusia, dan kekuatannya 100 kali lebih kuat dari seorang pejuang di alam para dewa. Setelah kematian, jiwa itu abadi, kecuali jika jiwanya dihancurkan, itu dapat dianggap sebagai pembunuhan total. Pada saat ini, Xiao Qingyu benar-benar menyembunyikan jiwa binatang suci di tubuhnya. Inilah yang tidak pernah terpikirkan oleh Mu Yun. Dia selalu berpikir bahwa Xiao Qingyu secara tidak sengaja membangkitkan kekuatan jiwanya karena alasan khusus, sama seperti dia. Dan karena Zhu Xiantu, Xiao Qingyu tidak memiliki Zhu Xiantu, dan karena tekanan dari kekuatan jiwanya, kecerdasannya tetap pada tahap 8 atau 9 tahun. Tapi di mana saya berpikir bahwa ada binatang suci yang tersembunyi di tubuh Xiao Qingyu. Binatang suci, di kehidupan sebelumnya, tidak lebih dari keberadaan seperti semut baginya. Tapi sekarang, dia adalah semutnya. Namun, meskipun hatinya terkejut, Mu Yun masih berpura-pura kuat di permukaan. Seekor belalang biasa, berani menyebutnya dewa. Mu Yun mencibir, binatang suci, dari tingkat ke-10, berapa peringkat yang kamu hitung? Di atas binatang suci, ada binatang suci. Apa kamu, dewa, jangan malu. Baik, dimarahi oleh Mu Yun seperti ini, binatang suci di tubuh Xiao Qingyu tercengang. Sebelum lahir, itu adalah binatang suci yang kuat, keberadaan teratas di seluruh benua. Tapi manusia di depan mereka sangat meremehkannya. Siapa kamu, alam tiga alam gua roh yang sepele, jika bukan karena keadaan jiwa dewa saat ini, tampar kamu sampai mati. Jangan berteriak dewa, kamu sudah mati, kamu adalah harimau kertas. Mu Yun bercanda berkata, mengapa, bersembunyi di tubuh siswa saya, ingin mengendalikan tubuh siswa saya, untuk dilahirkan kembali, kan? Kamu, ketika Mu Yun melihat melalui, tubuh binatang suci gemetar. Dia benar-benar takut, itu telah mengintai di tubuh Xiao Qingyu selama 7 atau 8 tahun, jika dia gagal sekarang, dia akan gagal. Melihat jiwa binatang suci Xiao Qingyu ragu-ragu, Mu Yun tahu bahwa dia telah mengambil kesempatan itu. Orang ini hanya macan kertas. Jika ia memiliki kemampuan, ia akan melompat keluar dan membunuh dirinya sendiri. Namun, meski begitu, Mu Yun masih tidak punya pilihan selain menggunakannya pada saat ini, satu orang dan satu binatang, masing-masing memegang pikiran mereka sendiri, dan menemui jalan buntu satu sama lain. Pada saat ini, di luar Tongxian Dingding, Xiao Zantian dan Nian Lingjin telah tiba. Melihat Mu Yun dan Xiao Qingyu di Tongxian Cauldron, wajah mereka tiba-tiba menunjukkan ekspresi bingung. Xiao Qingyu memang bodoh, tapi bagaimanapun juga dia adalah putra mereka, lebih baik memiliki putra yang bodoh daripada dibunuh oleh Mu Yun. Tuan Mo, tolong lepaskan aku. Dengan membungkuk, Xiao Zantian jarang berkata dengan sopan. Mo Qingtian adalah orang yang bertanggung jawab atas pavilion Juxian, juga salah satu dari 10 tetua dari Akademi 7 orang bijak, dan bahkan seorang alkemis bintang 7, jadi dia tidak bisa tidak menghormatinya. Yang ini, Mo Qingtian tersipu dan menolak, aku benar-benar malu, Patriark Xiao, orang tua itu setuju dengan Guru Mu Yun. Sama sekali tidak mungkin untuk membuka tripod surgawi ini. Kenapa kau berjanji padanya? Nian Ling marah. Dia tidak peduli dengan identitas Mo Qingtian, dia hanya mengkhawatirkan anak-anaknya sendiri. Harimau dengan kasih sayang yang mendalam adalah yang paling mengganggu, terutama harimau. Wajah tua Mo Qingtian agak tak tertahankan setelah mabuk oleh Nian Lingzhen, dan dia memarahi Mu Yun di seluruh hatinya. Namun, meskipun dia mengutuk Mu Yun, dia masih ingin mendengarkan Mu Yun. Sekarang, kehidupan guru ada di tangan Mu Yun, dan dia tidak bisa tidak mendengarkan. Maaf, Mo Qingtian berbalik dan pergi tanpa memberi keduanya kesempatan untuk berbicara. Bagaimanapun, Tongxian Cauldron adalah alat tanah, dan bahkan jika Xiao Zantian mengumpulkan semua tetua keluarga Xiao, tidak mungkin untuk memecahkannya. Ketika Mu Yun selesai mengutak-atik, dia secara alami keluar. Pada saat itu, tidak peduli betapa marahnya kedua pemimpin keluarga Xiao, dia tidak akan terlalu malas untuk merawat mereka selama Mu Yun meninggal. Sial, melihat putranya di Tongxian Dingding, Nian Ling ingin bergegas maju dan menderita demi putranya. Jangan khawatir, Yuer baik-baik saja sekarang, lihat Mu Yun itu, mari kita bicara tentang apa yang ingin dia lakukan. Xiao Zantian menghibur, jangan khawatir, jika terjadi sesuatu, itu akan terlambat. Aku akan memberitahumu Xiao Zantian.
Jika sesuatu terjadi pada UR, aku akan menguburnya bersamanya. Nian Linggian berkata, air mata jatuh, ini semua yang harus disalahkan. Saya berjanji permintaanmu King Yu untuk membuat Muyun dan Yuner bertunangan. Sekarang, dua rubah, satu tua dan satu muda, bukanlah hal yang baik. Petik 2, Ibu, mungkin Muyun punya cara. Xiao Yuner berbisik, tapi saat ini, Muyun di Tongxian Cauldron tidak peduli seperti apa di luar. Hei, iblis kecil, orang tua muridmu ada di sini. Sepertinya aku bisa menggunakan beberapa cara untuk membuat mereka cemas dan lihat apa yang bisa kamu lakukan. Pada saat itu, Xiao Qingyu yang sedang duduk diam, tiba-tiba membuka matanya. Sentuhan keganasan tiba-tiba muncul. Apa? Segera setelah itu, jeritan gendang telinga yang menusuk meledak. Ayah, ibu, selamatkan aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati, aku ingin makan kue buatan ibuku, aku ingin melihat saudara perempuanku sebagai pengantin. Jeritan yang menusuk hati hampir membuat gendang telinga Mu Yun retak. Mu Yun secara alami tahu bahwa ini bukan tangisan Xiao Qingyu sendiri, tetapi binatang suci itu sedang bekerja. Oh, ada dua hal. Meski tenang di permukaan, tapi di lubuk hati saya sedikit cemas. Mu Yun tahu bahwa dia tahu apa yang sedang terjadi, tapi Xiao Zantian tidak. Kesal rubah tua itu, dia benar-benar melakukan sesuatu yang mengejutkan, pemecah tanah ini, itu benar-benar mungkin tidak dapat menghentikannya. Kamu berbahaya, aku lebih berbahaya daripada kamu. Melihat binatang suci itu curang, Mu Yun langsung marah. Lagi pula, binatang suci itu hanya tubuh jiwa, apa yang paling ditakuti? Alam adalah kekuatan jiwa yang kuat. Pada awalnya, Mu Yun mampu bertahan di Tongxian Cauldron karena kekuatan jiwa di Zuxiantu dan kendali Zuxiantu atas kekuatan jiwa. Kali ini, dia masih harus mengandalkan Zuxiantu. Ini juga tidak mungkin, lagi pula, dia bukan lagi Raja Peri. Dengan minuman rendah di hatinya, Mu Yun membangkitkan kekuatan jiwa di Tongxian Cauldron, dan perlahan memasuki Zuxiantu, tetapi seperti yang diharapkan, Zuxiantu terbuka lagi. Hisap gila terus menyebar. Perlahan-lahan, gaya tarikan tampaknya tidak puas dan mulai menyerang tubuh Xiao Qingyu. Apa ini? Binatang suci di tubuh Xiao Qingyu akhirnya panik. Kekuatan macam apa ini? Ini menyerap kekuatan di tubuhku, sialan. Binatang suci itu terus berteriak, dewa itu adalah unicorn api giok suci, binatang suci yang bermartabat, manusia bajingan. Saat itu, dewa itu dianiaya oleh kalian manusia yang licik, dan sekarang, dia ingin datang dan membunuhku. Tubuh Xiao Qingyu berhenti berteriak dan tidak bergerak, tapi dalam pikirannya, Mu Yun bisa merasakan kemarahan dari binatang suci itu. Unicorn api giok hijau, ternyata adalah garis unicorn binatang suci, tidak heran apinya sangat mudah tersinggung. Mu Yun tersenyum penuh kemenangan, saat itu, bahkan leluhurmu harus berlutut di depan Raja Abadi dan menjadi tunggangan untukku. Aku tidak langka, sekarang, kamu gila. Apa? Raungan yang menusuk hati terdengar, dan api giok hijau kilin merasa bahwa kekuatannya semakin lemah. Saat ini, kekuatan astralnya yang kuat telah diubah oleh kultivasinya selama ribuan tahun, dia telah tertidur dalam beberapa tahun terakhir, dan melihat bahwa dia akan berhasil, bagaimana dia bisa kalah pada langkah ini. Mau melawan? Kalau begitu aku akan benar-benar menekanmu. Melihat unicorn api safir masih ingin melawan, wajah Mu Yun dingin, dan kecepatan Zuxiantu berputar semakin cepat. Apa? Tiba-tiba, Xiao Qingyu berteriak lagi, matanya menonjol, wajahnya muram, dan dia memegangi kepalanya dengan putus asa, seolah-olah kepalanya akan meledak. Melihat adegan ini, Nian Lingzhen tidak bisa menahannya lagi, tangan gioknya terulur, dan dia menepuknya dengan telapak tangan yang ringan. Ledakan. Di dalam Tongxian Cauldron, ada suara memekakkan telinga, tubuh Mu Yun tidak bisa menahan gemetar, dan seberkas darah keluar dari sudut mulutnya lagi. Gadis bau. Melihat Nian Lingwan di luar Datong Immortal Ding, Mu Yun diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Dia nakal, jika kamu tidak berpikir kamu adalah ibu tua Xiao Qingyu, setelah keluar, aku pasti akan membunuhmu. Mu Yun benar-benar marah. Setelah akhirnya menemukan cara untuk mengobati Xiao Qingyu, dia ditunda oleh ibunya. Langit tidak pernah menghentikanku, langit tidak pernah menghentikanku. Unicorn api giok hijau tertawa keras, iblis kecil, kamu benar-benar dapat menekanku, tetapi, sebelum kamu mengguncang dewa sampai mati, anak ini, aku takut aku bisa menanggungnya. Tidak bisa menahannya, kau mengancamku, itu bukan ancaman bagimu, tapi itu kebenarannya. Apalagi wanita di luar tidak mudah diprovokasi. Ada kecelakaan, kamu tidak bisa tinggal di kuali ini seumur hidup. Sepertinya kamu punya solusi. Iya, unicorn api giok hijau tersenyum dan berkata, mari kita mundur selangkah.
Anda tidak akan lagi berurusan dengan saya, dan saya tidak akan terus mengganggu anak ini. Masalah besar, saya akan mengambil yang lain dan mulai dari awal. Petik 2, ini baik. Hampir tanpa berpikir, Mu Yun mengangguk dan setuju. Melihat Mu Yun mengangguk, senyum yang menggugah pikiran muncul di sudut mulut King Yu Fire Qilin, yang baru saja menghilangkan nafas jiwanya. Dan Mu Yun tidak lagi membimbing kekuatan jiwa di tubuhnya. Keduanya menarik tangan mereka secara bersamaan. Semua kekuatan jiwa tenggelam ke dalam pikiran Xiao Qingyu, dan unicorn api giok hijau tiba-tiba tersenyum licik, iblis kecil, kamu masih terlalu muda. Aku tahu kamu tidak akan berhenti di sini dan meninggalkan bekas di jiwaku, ingin menyerahkan aku. Sayangnya, angan-anganmu salah. Di jiwa unicorn api safir, bola api lahir, dan gumpalan asap hitam terbakar perlahan. Oh, begitu. Melihat unicorn api giok hijau menghancurkan jejak yang ditinggalkannya, bukannya marah, Mu Yun menunjukkan senyum licik. Jika kamu pikir itu metodeku, kamu juga akan meremehkanku. Baik, mendengar kata-kata Mu Yun yang tidak bisa dijelaskan, King Yu Fire Qilin merasa agak buruk. Bakar tanda yang kutinggalkan, apakah kamu pikir tanda itu untuk menyegelmu? Ini konyol, tanda setelah kamu membakar adalah tanda yang benar-benar menyegelmu. Kata-kata Mu Yun jatuh, dan momentum seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah, kekuatan jiwanya meledak, dan Zhu Xiantu terbuka, dan kekuatan jiwa yang melonjak mendekati unicorn api giok hijau. Formasi roh penyegel 100 emas, buka. Dengan minuman rendah, 10 jari Mu Yun berubah, dan kekuatan mental yang agung meledak. Menyerah, bagaimana dia bisa mundur ketika menghadapi binatang suci? Sebelumnya, jejak yang tertinggal di jiwa unicorn api safir hanyalah umpan untuk memikat unicorn api safir untuk menemukan dan menghancurkannya. Selama unicorn api safir menggunakan kekuatan apinya sendiri untuk membakar tanda itu dapat dianggap benar-benar terangsang. Arai roh penyegelan 100 emas. Formasi ini diciptakan oleh kehidupan sebelumnya Mu Yun khusus untuk menangkap binatang roh. Pada saat ini, dikombinasikan dengan Zhu Xiantu, itu pecah sepenuhnya di bawah kemauan unicorn api giok hijau. Apa? Jeritan terdengar, dan unicorn api giok hijau tahu pada saat ini dan mengikuti jalan Mu Yun. Jiwanya menghilang sedikit demi sedikit, seolah-olah hangus oleh api, dan secara bertahap runtuh. Bermain denganku, bisakah kamu melakukannya? Mu Yun mulai tanpa belas kasihan. Tunggu, tunggu. Tiba-tiba, King Yu Fire Qilin berkata, kamu biarkan aku pergi, aku. Aku melepaskanmu, lalu menanamkan batasan padamu, dan membiarkan muridku mengendalikanmu. Ketika muridku tumbuh ke tingkat tertentu, mungkin kamu masih memiliki kesempatan untuk membiarkan muridku menghidupkanmu kembali, dan kemudian kamu lebih baik daripada mati sekarang, kan? Unicorn api giok hijau belum berbicara, tetapi Mu Yun adalah yang pertama mengatakannya. Bagaimana Anda tahu? Tentu saja saya tahu. Mu Yun meringkuk bibirnya dan berkata, tidak masalah, aku bisa menjanjikanmu, dan formasi roh penyegel 100 emas ini, aku akan membiarkan murid-muridku belajar. Saat itu, kamu akan menolak sedikit, bahkan jika dia akan kalah. Jiwanya, itu akan hancur dalam sekejap. Kamu dipenggal, biarkan jiwamu benar-benar menghilang antara langit dan bumi, tidakkah kamu meragukan itu? Tidak diragukan lagi, tidak diragukan lagi. Unicorn api safir terus menggelengkan kepalanya. Manusia di depannya benar-benar menakutkan, tampaknya berusia kurang dari 20 tahun, tetapi itu lebih dari yang dipikirkan rubah tua. Tidak apa-apa, kalau begitu kamu harus jujur sekarang, kembali ke tempat kamu seharusnya berada, aku ingin berbicara dengan muridku. Ya, aku akan keluar, aku akan keluar. Kata-kata unicorn api safir jatuh, dan napas menghilang, benar-benar hilang. Xiao Qingyu, sudah waktunya untuk bangun. Membuka matanya dan berjalan ke Xiao Qingyu, Mu Yun menepuk pipinya. Mu, instrukturmu. Xiao Qingyu perlahan membuka matanya, menatap Mu Yun, matanya yang semula berlumpur dan jahil menunjukkan secercah cahaya. Bukankah kamu bodoh? Bodoh, Xiao Qingyu berkata sambil tersenyum, instrukturmu, aku sebenarnya tidak bodoh sebelumnya, tapi, mulutku tidak bisa mengikuti pikiran kepalaku. Oke, berhenti bicara omong kosong, jangan pergi, ibumu akan meruntuhkan paviliun Juxian. Ibu, ya, aku tidak akan menjelaskannya padamu sekarang. Instruktur akan memberitahumu sebuah formasi. Kamu hanya perlu mengingat bagaimana mengendalikan formasi ini. Formasi itu dapat mengendalikan unicorn kecil di tubuhmu. Kirin, nah, jika ada yang tidak kamu mengerti, bicarakan, jika kamu tidak patuh, bakar saja. Memanggang unicorn sangat beraroma. Hah? Oh, Xiao Qingyu bingung dengan apa yang dikatakan Mu Yun untuk sementara waktu.
Oke, sekarang bukan waktunya untuk berbicara. Keluar dan jelaskan dengan jelas kepada orang tuamu. Jika tidak, aku khawatir pavilion Juxian ini benar-benar akan dihancurkan oleh keluarga Xiao. Iya, Xiao Qingyu tersenyum malu-malu dan berdiri. Pendeta instruktur, baik, terima kasih. Berbalik menatap mata Xiao Qingyu yang bersih dan jernih, Mu Yun tersenyum sedikit, merasa sangat puas. Muda, bagus sekali. Melangkah keluar dari Tongxianding, Mu Yun benar-benar terpana oleh pertempuran di depannya. Di luar Tongxianding, ada sosok yang padat, dan bahkan di luar pavilion Juxian, ada sosok yang padat. Patriark keluar, Mu Yun baru saja melangkah keluar dari aula, dan sebuah teriakan terdengar. Untuk 1/10 juta tiba-tiba, Mu Yun merasakan angin kencang menerpa wajahnya. Tatapan membunuh, niat membunuh yang kuat hampir sepenuhnya menyelimuti Mu Yun. Mu Yun, bayar kembali nyawa putraku. Dengan tangisan manis, itu sekuat niat membunuh dari gunung setinggi 10.000 meter, langsung ke Mu Yun. Ibu, namun aura pembunuh itu, di bawah tangisan tak berdaya, langsung menjadi tak terlihat. Melihat sosok anaknya sendiri, Nian Lingwan seolah melepaskan semua obsesinya dan tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Ibu, apa yang kamu lakukan? Melihat ibunya, Xiao Qingyu mengerutkan kening dan terlihat sedikit tidak senang. Guru Gembala, mentorku, apa yang kamu lakukan? Xiao Qingyu memiliki pikiran yang jernih dan berkata dengan jelas, cepat tarik orang-orang ini, jika tidak Gembala tidak akan bahagia. Kamu, ibu, ada apa denganku? Xiao Qingyu tersenyum dan berkata, bukankah aku selalu seperti ini? Ya, Nian Lingzhen sudah kaget dan tidak bisa berkata-kata. Ya, Yuerku, selalu seperti ini. Keluar, habis-habisan, apa yang kamu lakukan di sini? Melihat seniman bela diri keluarga Xiao di sekitar, Nian Lingjing memerintahkan. Pada akhirnya, hanya Mu Yun, Xiao Zantian, dan Xiao Yuner yang tersisa di lapangan. Yuerku, karena IQ Xiao Qingyu selalu rendah, Nian Lingzhen bahkan lebih peduli. Sekarang, melihat Xiao Qingyu pulih, menangislah dengan gembira. Ibu, untuk hal ini, kamu juga harus berterima kasih kepada Guru Gembala. Dialah yang menemukan keanehan dalam tubuhku yang menyelamatkan anak itu. Tidak dibutuhkan. Melihat ibunya mendekat, Mu Yun melambaikan tangannya dan berkata dengan wajah dingin, Xiao Qingyu, kamu telah pulih dari penyakit serius, jangan lupa formasi yang saya katakan, dan juga, berbicara baik dengan si kecil itu. Pria dan biarkan turun dengan baik. Jika tidak, dialah yang menderita. Keluargamu bersatu kembali, aku akan pergi dulu. Hanya bercanda, dia hampir mati sekarang. Jika Xiao Qingyu keluar sebentar, dia akan menjadi mayat sekarang. Pikiran Lingwan ini benar-benar berlebihan, bahkan jika Anda tidak lagi cemas, setidaknya Anda harus membedakan fakta. Mu Yun tidak memenangkan orang, dia menyelamatkan orang. Omong-omong, dia ingin dipuji dan membunuh keluarga Xiao. Bagaimanapun, itu bukan keluargamu. Tapi ini bagus sebelum dia sempat membantai orang lain, dia hampir dibantai. Pendeta instruktur, melihat Mu Yun pergi, Xiao Qingyu cemas. Jangan perhatikan dia. Setelah menunggu beberapa saat, ayah dan ibuku membawa hadiah ke rumahmu. Ayahmu menjodohkan adikmu dengannya. Dianggap memanfaatkan keluarga Xiao kita. Tidak masalah. Nian Lingwan tersenyum dan berkata, kali ini, untungnya, kamu baik-baik saja. Jika sesuatu terjadi, bahkan jika Mu Qingyu ada di sini hari ini, pria kecil ini tidak akan lolos dari kematian. Sial, Mu Yun, yang baru saja akan pergi, langsung tidak senang saat mendengar ini. Untuk menjadi orang baik, tidak ada imbalan, dia mengakuinya, bagaimanapun, dia adalah murid Mu Yun. Tapi sekarang lebih baik, tetapi dia menyelamatkan Xiao Qingyu sendiri, dan sepertinya dia telah mengambil keuntungan besar. Senior, Mu Yun sabar, memandang Nian Lingwan, tersenyum dan berkata, saya pikir Anda adalah ibu Xiao Qingyu dan tidak peduli tentang Anda, tapi setidaknya itu hitam dan putih, saya harap Anda bisa membedakannya. Apakah hitam dan putih? Membedakan, bajingan Mu Qingyu, putra yang dia ajar, benar-benar tidak tahu bagaimana bersikap sopan. Bahkan jika itu, hentikan, Mu Yun menarik telinganya dan berkata dengan tidak sabar, orang lain adalah orang lain, saya Mu Yun, ini saya selalu melakukan sesuatu berdasarkan preferensi saya, tidak peduli apakah itu benar atau salah. Hari ini, Anda hanya tahu bahwa saya menyelamatkan Xiao Qingyu, hanya 80% dari keberhasilan, 20% dari kegagalan, tetapi Anda tidak tahu, bahwa 20% dari kegagalan adalah Mu Yun saya akan mati, tetapi Xiao Qingyu tetap tinggal. Apa adanya, kamu tidak percaya padaku, sukses. Kamu membawa elit keluarga Xiao untuk membunuhku jika aku gagal.
Ketika aku keluar dari Tong Xinding, kamu bahkan tidak bertanya, kamu hanya ingin membunuhku, sukses. Saya berkata, saya Mu Yun melakukan sesuatu, saya hanya berbicara tentang preferensi saya, bukan tentang kasih sayang. Hari ini, Anda adalah ibu dari murid saya. Tidak sulit bagi saya, tetapi saya harap Anda dapat memahami bahwa tidak semua orang seperti Anda. Kekuatan memperlakukan orang lain. Saya seorang mentor, adalah tanggung jawab saya untuk mengajar dan membantu siswa, dan tidak ada hubungannya dengan minat. Adapun pernikahan antara keluargamu dan keluarga Xiao, aku tidak pernah setuju. Hanya ada satu tunangan Mu Yun, dan itu adalah Qin Mengyao. Pernikahan ini akan digulingkan cepat atau lambat, atau kalimat itu, aku Mu Yun, lakukan apapun yang aku mau, kamu tidak bisa mengendalikanku, Mu Qingyu tidak bisa mengendalikanku, tidak ada yang bisa mengendalikanku di seluruh kekaisaran Nanyun. Setelah serangkaian kata terlontar, Mu Yun hanya merasa dadanya terbuka, dan dia menghembuskan napas basi. Setelah menjalani kehidupan baru, ia masih mempertahankan martabat dan temperamen Raja Abadi. Perasaan senang, marah, sedih, dan gembira bergantung pada diri Anda sendiri, gaya Anda dalam melakukan sesuatu, dan suasana hati Anda. Dia tidak terkendali dan nyaman, bersedia bermusuhan, ini adalah Mu Yunnya. Di dunia ini, satu-satunya yang bisa memaksaku adalah diriku sendiri. Dia pernah berdiri di langit, mengarahkan pedangnya ke 9 langit, dan bertanya kepada dunia tentang ketidakadilan. Dia dulu tidak mematuhi langit, memprovokasi langit, membuat marah langit, dan memotong langit. Hari ini, dia masih sama. Dia kesal dengan cara Ling Jin berurusan dengan orang. Jika dia tidak menyukainya, dia tidak menyukainya. Xiao Qingyu dan Xiao Yuner hadir, dan dia mengatakan hal yang sama. Pamitan, melengkungkan tangannya, Mu Yun berbalik dengan acuh tak acuh. Untuk sesaat, banyak prajurit dari keluarga Xiao memandang Mu Yun, dan tertegun, mereka tidak berhenti, juga tidak berhenti. Jangan biarkan itu pergi, Mu Yun jatuh dan langsung melangkah. Dia ingin melihat siapa yang bisa menghentikannya. Pada akhirnya, menyaksikan Mu Yun berjalan keluar dari pavilion Juxian, dia menunggu sampai dia bereaksi secara bertahap. Ibu, mengapa kamu melakukan ini? Bukankah kakakku memberitahumu apa yang ingin dilakukan guru gembala? Wajah Xiao Qingyu jelek. Setelah mengatakan bagaimana saya tahu bahwa dia bisa berhasil, tetapi dia tidak mengkhawatirkan Anda. Oh, gurumu adalah orang yang sangat kuat, dan kekaisaran Nanyun hanyalah titik awalnya. Jika aku bisa mengikutinya, aku akan mati tanpa penyesalan dalam hidup ini. Mendengar kata-kata Xiao Qingyu, Xiao Zantian dan Nian Lingyun tercengang. Xiao Qingyu, tetapi patriark muda yang harus menanggung jubah keluarga Xiao, sekarang setelah dia memulihkan kecerdasannya, dia bisa menjadi patriark muda selama tingkat kultivasinya ditingkatkan. Tapi dia sebenarnya mengatakan bahwa dia bersedia menemani Mu Yun dan mati tanpa penyesalan. Xiao Zantian dan istrinya tahu apa artinya di dunia prajurit ini di mana kekuatan menentukan segalanya. Masalah hari ini, saya khawatir hati Mu Yun tidak nyaman, Anda masih ingin menyelesaikan hukum sesegera mungkin. Ya, kalian berdua harus pergi dan melihat dulu. Adapun masalah masa depan, mari kita bicarakan itu. Xiao Zantian berbicara saat ini. Dia juga tidak menyangka bahwa Mu Yun akan marah ketika dia mengatakan dia marah. Awalnya, dia berpikir bahwa bahkan jika istrinya melakukan kesalahan, Mu Yun harus menghormatinya sebagai penatua dan menanggungnya. Di mana Anda tahu, Mu Yun mengatakan bahwa dia tidak setuju dengannya, dan dia mengungkapkannya. Ling Jin, begitu juga kamu, kenapa kamu begitu kejam, setidaknya kamu bisa menceritakan situasinya dengan jelas. Xiao Zantian mengerutkan kening saat dia melihat anak-anaknya pergi. Sekarang, keluarga Xiao berada dalam situasi yang sangat buruk, jika hubungan dengan keluargamu menjadi lebih kaku, itu akan lebih berbahaya. Oke, kamu Xiao Zantian, sekarang kamu salahkan aku, bukankah kamu baru saja memerintahkan pemindahan penjaga keluarga Xiao? Saya, Xiao Zantian tersenyum canggung dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Masalah ini tampaknya akan dijelaskan dengan jelas kepada Mu Qingyu di masa depan. Di sisi lain, Mu Yun meninggalkan pavilion Juxian, kemarahannya masih ada di hatinya, tetapi Xiao Yuner dan Xiao Qingyu sudah menyusul. Kakak ipar, jangan marah, ibuku selalu sangat pemarah, kalian orang dewasa tidak ingat penjahatnya, jangan pedulikan dia. Xiao Qingyu berteriak setelah mengejar di belakang. Saudara ipar, mendengar ini, Mu Yun terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Bajingan kecil ini, Mu Yun benar-benar ingin menamparnya kembali ke idiot itu. Di samping, wajah halus Xiao Yuner sudah seperti apel matang. Xiao Qingyu, kamu berteriak lagi, aku akan memukulmu kembali, percaya atau tidak?
Akhirnya Xiao Qingyu tidak bisa menahan teriakannya, Mu Yun berhenti dan berteriak. Hei, begitu, kakak ipar. Kamu, mengetahui bahwa bajingan itu sengaja mencari kesalahan, Mu Yun bersenandung, kamu, masih bertarung di sini, haha, jiwa di tubuhmu adalah unicorn api safir. Jika kamu tidak mengontrol arai spiritual tertutup Baijin, pria itu adalah marah dan langsung mengubahmu menjadi pemanggang, dan lihat apakah kamu masih miskin atau miskin. Unicorn api safir, Xiao Yuner di samping tercengang. Unicorn api safir, tetapi binatang suci yang hanya ada dalam legenda, di tubuh adik laki-laki. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Hei, Guru Gembala, begitu, semuanya sesuai dengan instruksi Anda. Xiao Qingyu akhirnya bisa mengungkapkan apa yang dia pikirkan secara menyeluruh, dan sepertinya memiliki lebih banyak kata untuk diucapkan. Berhenti, mulai hari ini, kamu hanya perlu mengendalikan pria di tubuhmu, oh ya, dalam waktu 1 bulan, kamu dapat melangkah ke ranah gua spiritual dan kamu tidak dapat menyelesaikannya. Saya tahu. Setelah kata-kata itu jatuh, Mu Yun pergi. Melihat sosok Mu Yun yang pergi, Xiao Yuner tidak pernah bereaksi. Bocah sialan, apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari kakakmu? Katakan padaku dengan cepat. Mengapa, saudari, izinkan saya memberitahu Anda, saudara ipar, betapa hebatnya karakter. Saudara ipar, mendengar panggilan bercanda Xiao Qingyu, Xiao Yuner mengepalkan tinjunya dan membuat suara berderit. Melihat Xiao Qingyu, dia tersenyum di seluruh wajahnya. Terlepas dari lolongan Xiao Qingyu seperti babi di belakangnya, Mu Yun berjalan di jalan, memikirkan hal-hal terbaru. Penyakit keras kepala di tubuh Gan, promosi kelas 9 SD, identitas patriark keluargamu. Semuanya tampak berkembang sesuai dengan lintasan yang seharusnya, tetapi semuanya seperti bunga cermin, di luar jangkauan. Istana besar, saya tidak tahu di mana itu. Pada saat ini, di istana besar, 10 bayangan hitam duduk bersila, masing-masing mengambil tempatnya. Pada saat ini, 10 bayangan hitam semuanya memancarkan aura yang kuat, masing-masing dari 10 orang ini, ketika ditempatkan di Kekaisaran Nanyun, adalah peran yang diinjak dan diguncang 3 kali. Gembala Patriark, baru-baru ini, Patriark Gembala mudamu telah menjadi pusat perhatian, membunuh putraku, memasuki Lei Fengyuan, dan menjadi terkenal di Paviliun Juxian. Selamat kepada Patriark, karena menemukan putra yang begitu baik. Tanda seru petik 2. Akhirnya, bayangan gelap berbicara, tetapi nadanya marah dan tidak puas. Huang Jitian, kamu tidak perlu berbicara tentang Yin dan Yang. Memang benar bahwa Mu Yun membunuh 9 pangeranmu, tetapi naga itu melahirkan 9 pangeran, dan bahkan pangeran ke-8 dapat melahirkan. 9 pangeranmu sedang mencari kematian. Tanda tanya petik 2. Kamu, melihat keduanya akan bertengkar, bayangan hitam terbatuk kering, dan mengambil kata-kata, 2 patriark, kita adalah 10 tetua yang sama dari Seven Sages Cholege, dan perdamaian adalah hal yang paling penting. Xiao Zantian, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Huang Wuji berbicara lagi, keluarga Xiao Anda dan keluargamu sudah menikah, dan putra bodoh Anda yang berharga disembuhkan oleh Mu Yun lagi. Tentu saja Anda lebih memilih keluargamu. Mengenai masalah ini, Huang Jitian juga terkejut. Xiao Qingyu adalah orang bodoh yang terkenal di Kekaisaran Awan Selatan. Tanpa diduga, dia ditangani oleh Mu Yun 3 kali dan 5 dibagi 2. Sekarang dia bukan orang bodoh, tetapi jenius, dan telah menjadi objek utama Xiao perlindungan keluarga. Untuk waktu yang lama, semua orang tahu bahwa Xiao Zantian dan istrinya membawa keluarga Xiao. Begitu keduanya melakukan perjalanan ke barat, keluarga Xiao benar-benar kacau, Xiao Zantian tidak mau menyerahkan posisi kepala keluarga Xiao, dan putranya bodoh. Karena itu, di dalam keluarga Xiao, perselisihan terus berlanjut. Tapi sekarang, semangat Xiao Qingyu telah pulih, dan ada jiwa binatang suci di tubuhnya, dan perlawanan keluarga Xiao jelas lebih lemah. Sebaliknya, karena Xiao Qingyu memiliki jiwa binatang suci di tubuhnya, banyak anggota keluarga Xiao mulai mendukung Xiao Qingyu sebagai patriark. Dengan cara ini, perpecahan internal keluarga Xiao diselesaikan, dan kemungkinan besar akan meningkat, yang bukan kabar baik bagi keluarga kerajaan. Huang Wuji, kamu anjing tua, jangan menggigit orang tanpa pandang bulu. Hari ini adalah pertemuan 10 tetua teratas, dan aku tidak akan bertarung denganmu. Xiao Zantian mendengus dingin dan berhenti berbicara. Peningkatan Xiao Qingyu dan peningkatan kekuatannya dalam beberapa hari terakhir telah memberinya harapan. Dalam beberapa hari terakhir, suasana hati Xiao Zantian sangat baik. Oke, diam, semuanya.
Mo Qingtian akhirnya berbicara. 10 tetua dari Seven Sages College dan para patriark dari 5 keluarga masing-masing menempati kursi, dan 5 sisanya, Mo Qingtian, Mo Wen, dan 3 tetua lainnya di perguruan tinggi, masing-masing menempati 1 kursi. Sebagai alkemis bintang 7, Mo Qingtian tidak diragukan lagi adalah orang yang sangat penting di antara 10 tetua. Kali ini saya memanggil kalian semua untuk membahas perekrutan siswa baru di Akademi 7 Orang Bijak. Sudah waktunya bagi Akademi 7 Orang Bijak untuk merekrut beberapa darah segar untuk merangsang semangat para siswa. Mo Qingtian berbicara, dan beberapa orang mengangguk secara terpisah. Akademi Seven Sages tidak merekrut siswa baru selama 3 tahun. Sudah terlalu lama, ini memiliki kelebihan dan kekurangan untuk pengembangan akademi, tetapi itu pasti lebih banyak ruginya daripada manfaatnya. Aku tidak punya pendapat. Saya tidak keberatan. Saya juga, untuk sementara waktu, para patriark dari 5 keluarga besar dan beberapa tetua secara bersamaan mengungkapkan pandangan mereka. Aku tidak punya pendapat, tapi aku punya saran. Di antara 10 orang, sosok yang tidak pernah berbicara membuka mulutnya. Oh, Tuan Hongchen, apa saranmu? Mo Qingtian bertanya dengan heran. Master Hongchen adalah pengrajin paling brilian di seluruh Nanyun Digong, dan dia juga master paling otentik dari pengerjaan mendalam di ibu kota kekaisaran. Saran saya sangat sederhana. Untuk perekrutan ini, seniman bela diri, alkemis, dan pemurni akan merekrut siswa secara terpisah. Bagaimanapun, Akademi 7 Orang Bijak adalah akademi terbesar di seluruh kekaisaran Nanyun. Yang kita butuhkan bukan hanya yang terkenal. Prajurit jenius, sang alkemis dan penyuling juga sangat dibutuhkan. Di masa lalu, siswa selalu dipilih sesuai dengan standar seniman bela diri. Beberapa kandidat yang lebih menonjol dalam alkimia dan profesi alkimia seringkali karena beberapa kandidat yang lebih menonjol dalam alkimia dan alkimia tidak dapat memenuhi persyaratan masuk perguruan tinggi. Berbalik jauh, oleh karena itu, ada kekurangan mendesak alkemis dan pengrajin pintar di akademi. Terutama penyulingan, Master Hongchen yang paling cemas adalah penyuling. Bagaimanapun, dia adalah seorang penyuling terkenal, dan sekarang dia sudah cukup tua untuk menemukan murid yang memuaskan untuk meneruskan jubahnya. Maka masalah ini diatur, 5 keluarga bertanggung jawab penuh atas perekrutan seniman bela diri, dan perekrutan alkemis ditangani oleh Mo Wen, sedangkan perekrutan alkemis ditangani oleh Tuan Hongchen. Bagaimana, ini baik, tidak masalah. Tiba-tiba, rapat selesai, dan 10 raksasa teratas meninggalkan tempat duduk mereka. Kepala keluarga, ketika Mo Qingyu pergi, Mo Qingtian meneriakinya. Tuan Mo, apakah Anda punya saran? Patriark Mu, saya tahu bahwa Anda adalah patriark yang sangat berbakat. Anda menjadikan Mu Yun sebagai patriark muda. Saya tidak tahu apa artinya atau apa yang ingin Anda lakukan, tapi saya harap Mu Yun dapat aman dan sehat. Oh, jika Mo Qingyu mengatakan kalimat ini, itu akan masuk akal. Bagaimanapun, Mo Qingyu adalah ayah Mu Yun. Tapi berbicara dari mulut Mo Qingtian, Mo Qingyu tercengang. Bagaimanapun, Mu Yun adalah putranya. Sebagai seorang ayah, apakah dia masih akan menyakiti putranya? Tuan Mo, Mu Yun adalah putraku, aku secara alami akan merawatnya dan tidak akan membiarkannya menderita. Oh, begitu. Mo Qingtian tersenyum sedikit dan berkata, lalu Mu Yun hampir dipenggal oleh Huang Sangke sebelumnya. Kepala gembala harus tahu tentang ini, tapi apa yang kepala gembala lakukan? Masalah ini karena, saya tidak ingin berdebat dengan kepala gembala tentang masalah ini, tapi saya harap lain kali, ketika Mu Yun dalam bahaya, kepala gembala dapat memikul tanggung jawab sebagai seorang ayah. Mo Qingtian mengatakan ini dan berbalik untuk pergi. Kepala keluarga, Mo Wen juga datang pada saat ini dan berkata, saudaramu adalah alkemis paling berbakat yang pernah saya lihat. Apa yang terjadi pada saudaramu? Ini adalah pukulan berat bagi keluargamu. Setelah melihat Mo Qingyu dalam-dalam, Mo Wen juga pergi, meninggalkan Mo Qingyu dengan tatapan bingung. Apa yang terjadi? Mo Qingyu benar-benar bingung. Jika saja Mo Qingtian mengingatkannya beberapa kata, tetapi jangan tanya orang ini, tetapi selain alkimia, dia tidak peduli dengan siapapun, dan dia juga peduli dengan Mu Yun. Anda tahu, Mo Wen sekarang adalah alkemis bintang 7, dikatakan bahwa dia telah berhasil menyempurnakan pil kelas 7, tetapi belum diumumkan. Melihat dua tuan pergi, Mo Qingyu bingung. Sepertinya saya harus bertanya kepada binatang kecil itu dengan hati-hati ketika saya kembali. Saya benar-benar minta maaf, pembaruannya terlambat. Kembali ke rumahmu, Mo Qingyu segera merekrut saudara perempuan King Zi dan King Shuang. Selama waktu ini, biarkan kamu melindungi patriark muda, apa yang istimewa?
Patriark Qi, sejak Patriark Muda memasuki Akademi Lei Feng dari Akademi 7 Orang Bijak, Lin Xianyu mengikuti dan melindunginya setiap hari ketika dia masuk dan keluar dari Akademi. Kedua saudara perempuan kami hanya mengikutinya ketika Patriark Muda meninggalkan Akademi. Nakal, mendengar ini, Mu Qingyu langsung menjadi marah. Aku meminta kalian berdua untuk melindungi Patriark Muda. Itu tidak dapat dipisahkan. Bahkan ketika dia makan, tidur dan mandi, kamu harus berada di sisimu. Bila perlu, kamu harus menyumbangkan tubuhmu untuk dirimu sendiri tanpa ragu-ragu. Apa yang kamu lakukan? Kepulan-kepulan. Melihat Mu Qingyu marah, King Zi dan King Shuang berlutut sebagai tanggapan. Mereka selalu menolak Mu Yun, dan bahkan menolak perintah Mu Qingyu. Ini juga karena Mu Qingyu selalu memperlakukan mereka berdua seolah-olah mereka miliknya sendiri, dan mengajari mereka dengan hati-hati. Tetapi ketika berurusan dengan Mu Yun, Mu Qingyu marah pada mereka. Ini tidak terduga oleh dua saudara perempuan. Mu Yun sekarang adalah Patriark Muda. Segala sesuatu tentang dia adalah masa depan keluargamu. Kamu bertanggung jawab atas keselamatannya. Jika terjadi kecelakaan, datang dan temui kamu, Lin Xianyu, bagaimanapun juga, milik keluarga Lin. Yuner percaya padanya, tapi aku tidak bisa sepenuhnya percaya bahwa kalian berdua, tidak peduli apa tempat terang atau gelap, apa yang Patriark Muda lakukan setiap hari, di mana, bahkan jika ada kerontokan rambut di tubuhmu, kamu punya untuk mengambilnya dan memberitahuku di mana itu. Mengerti, namun, iya, belum pernah melihat Mu Qingyu begitu marah, King Zi dan King Shuang sudah tercengang. TSK Gading, ayahmu, jika Anda melatih mereka seperti ini, jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, mereka tidak akan bisa membunuh saya dengan satu pukulan. Pada saat ini, di luar aula, sesosok dengan tangan di punggungnya berjalan dengan nyaman. Patriark Muda, melihat Mu Yun, King Zi dan King Shuang memberi hormat dengan patuh. Itu bukan urusanmu, ayo pergi. Mu Yun melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar keduanya pergi. Kamu bocah, apa yang ingin kamu lakukan? Setelah keduanya pergi, Mu Qingyu mulai memarahi Mu Yun. Terakhir kali aku membunuh Huang Sangyu, masalah ini, dengan karakter pencuri tua Huang Wuji, pasti akan menangkapmu dan memerasku dengan keras. Untungnya, anakmu memiliki kehidupan yang besar, dan dia benar-benar bertemu dengan Tuan Mo Qingtian dan Mo Wen. Aku bahkan berpikir bahwa dia akan mati sejak lama, tapi aku tidak berharap untuk hidup. Mu Qingyu melanjutkan, tapi jangan berpikir bahwa ini adalah akhir dari masalah ini. Jika Gan Jingyu masih hidup, Huang Wuji akan berhati-hati, tetapi Gan Jingyu sudah mati. Mo Qingtian dan Mo Wen akan membiarkanmu pergi. Kapan waktunya datang, Huang Wuji akan tetap melawanmu. Apakah kamu masih di sana? Mu Yun mengupas jeruk di atas meja, menggigitnya, dan menyipitkan mata. Kamu adalah kepala keluargamu. Kamu telah mengembangkan keluargamu dari keluarga kelas 1 menjadi 1. Dari 5 keluarga besar di Kekaisaran Awan Selatan. Mu Qingyu, kamu sangat brengsek, siapa yang berani mengacaukanku? Kamu bocah. Lagi pula, siapa bilang Gan Laohui sudah mati? Mu Yun berkata dengan acuh tak acuh, aku telah berjanji untuk menyembuhkan Gan Lao, dia tidak bisa mati. Kamu, menyembuhkan Gan Jingyu. Rao adalah Mu Qingyu, pemimpin keluarga, dan dia terkejut saat ini. Gan Jingyu adalah master dari Mo Qingtian dan Mo Wen. Dia hanya melatih 2 alkemis bintang 7, yang cukup untuk melihat bakat dan pencapaian penyihir yang pernah menjadi penyihir ini. Mu Yun benar-benar mengatakan bahwa dia ada di sini untuk menyembuhkan Gan Jingyu. Hah? Ada apa? Mu Yun memuntahkan 2 biji jeruk, berkeliaran di benaknya, yang lama bertemu denganku, dan hidupnya tidak boleh hancur, tuanmu, tidak ada yang salah, aku akan pergi dulu. Oh, sekedar pengingat, jeruk ini benar-benar asam, bukankah memalukan untuk meletakkannya di aula? Setelah kata-kata itu jatuh, Mu Yun bergoyang keluar dari aula dengan tangan di punggungnya. Melihat sosok Mu Yun yang pergi, Mu Qingyu hanya tersenyum pahit. Saudaraku, Mu Yun, anak ini, benar-benar berubah. Tiba-tiba, di samping Mu Qingyu, sesosok muncul diam-diam, itu adalah Mu Linchen. Yah, 10 tahun dormansi, pernah berubah menjadi naga, dan langsung pergi selama 9 hari. Anak ini terlihat seperti orang bodoh sepanjang hari, tapi aku tahu bahwa sekarang aku berada di Lei Feng Yard, tapi aku baik-baik saja. Kelas 9 dasar, anak ini, benar-benar beruntung. Yah, dia menemukan setiap kejeniusan. Kakak sekarang berpikir itu keberuntungannya. Mu Linchen tidak bisa mengatakan tidak, dan berkata sambil tertawa kecil, bahwa Xiao Qingyu itu bodoh selama hampir 7 tahun, tetapi siapa yang menemukan bahwa dia sebenarnya menyimpan roh binatang suci di tubuhnya? Dan api spiritual Su Xinran. Baru-baru ini, Presiden firma klan Su adalah saya bertemu dengan Bank Komersial Mujia beberapa kali untuk memberi sinyal kerjasama.
Meskipun kekuatan keseluruhan perusahaan keluarga Su tidak sebanding dengan 5 keluarga besar, ayah Su Xinran ini memiliki metode bisnis kelas 1. Oh, menurutmu, semuanya sudah diatur untuk anak ini. Sekarang aku tidak berani mengatakannya. Mu Linchen menggelengkan kepalanya sedikit, namun, terakhir kali, menghadapi Huang Sangke, alam gua roh adalah 5 tingkat, anak ini memiliki alam gua roh pertama, dan dia tidak takut akan hal itu, bahkan di Qinya itu. Di bawah serangan hantu tua, saya bisa menerimanya dengan tenang, yang benar-benar mengejutkan saya. Ya, anak ini sudah terlalu banyak menderita sebelumnya, tapi sekarang, dia terlihat lebih tua dariku. Pada titik ini, Mu Qingyu menghela nafas sedikit. Mu Yun yang berusia 20 tahun adalah kehidupan paling muda dalam hidupnya, pada saat ini, dia mungkin terlalu terbebani. Aku kehilangan uangnya. Mendengar apa yang kakak laki-lakinya katakan, Mu Linchen menghela nafas. Mu Linchen tidak tahu apakah itu dia. Kembali ke halaman kecilnya, Lin Xianyu berdiri di luar halaman dengan sangat bertanggung jawab, seperti tombak, tanpa senyum. Di halaman kecil, King Zi dan King Shuang berdiri di dekat pintu rumah, menunggu Mu Yun. Aku ingin mandi. Iya, Mu Yun memerintahkan, King Zi dan King Shuang mengangguk, dan mulai menyiapkan serangkaian persediaan seperti air panas dan handuk. Tidak lama kemudian, air panas di kamar mandi menguap, dan Mu Yun menanggalkan pakaiannya, dengan nyaman memasuki kolam, dan menyipitkan matanya. Wow! Namun, Mu Yun baru saja memasuki kolam, dan suara percikan air terdengar, dan kedua tangan gioknya diletakkan di pundaknya. Apa yang sedang kamu lakukan? Membuka matanya, Mu Yun berdiri dan menatap dua orang di depannya, tercengang. Pada saat ini, gaun Qian King Zi dan King Shuang surut, wajah mereka memerah, setengah membungkuk di kolam, satu kiri dan kanan lainnya, wajah mereka sangat merah. Untuk mencerahkan patriark muda, dan menunggu patriark muda mandi juga adalah apa yang harus dilakukan saudara perempuanku. Pada saat ini, King Zi, hanya malu di wajahnya, tetapi tidak ada kebosanan. Di bawah pelajaran Mu Qingyu, dia mengerti bahwa dia hanya seorang penjaga pribadi, dan Mu Yun adalah surga saudara perempuan mereka hanya harus mengikuti semua persyaratan Mu Yun. Kamu tidak perlu melepas pakaianmu saat mandi, kan? Mu Yun melambaikan tangannya dan berkata, cepat pakai. Kedua saudara perempuan itu saling memandang dan mengenakan dua kain kasa yang pas di badan di tepi kolam renang. Hanya saja kain kasa yang menjulang hampir membunuh nyawa Mu Yun. Berlutut untuk menyembunyikan rasa malunya, Mu Yun terbatuk kering, kamu, lupakan saja, urus saja. Menutup matanya, mati-matian untuk menenangkan dirinya. Mu Yun khawatir, dan setelah melihatnya lagi, dia tidak yakin dia akan melakukan sesuatu yang gila. Meskipun dia pikir dia bukan orang bijak, tetapi dua King Shuang jelas hanya bertindak atas perintah, dalam hal ini, jika mereka memiliki hubungan dengan keduanya, lebih baik bahagia di rumah bordil. Melihat bahwa Mu Yun tidak melakukan sesuatu yang gila, King Zi dan King Shuang jelas terkejut. Dia menghela nafas lega di hatiku, tapi juga sedikit kecewa. Jika Mu Yun bergegas maju dengan putus asa, mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, tetapi Mu Yun acuh tak acuh. Apakah kecantikan saudara perempuan mereka tidak cukup untuk menarik Mu Yun? Hanya berpikir seperti ini di dalam hatiku, King Zi dan King Shuang masih mencondongkan tubuh ke depan, memegang handuk mandi di tangan mereka dan menyekanya ke atas dan ke bawah tubuh Mu Yun. Apa-apaan itu hanya untuk menemukan rasa bersalah untuk diriku sendiri. Mu Yun memerah, masih berpura-pura gemuk dengan wajah bengkak. Pada saat ini, binatang buas, hanya binatang buas, Mu Yun, kamu adalah raja peri di kehidupan sebelumnya, hanya dua gadis kecil, jadi kamu sangat malu. Pada saat ini, dua penjahat di kepala Mu Yun terus-menerus berkelahi. Ayo, saudari, sangat keren untuk memikirkannya. Ada apa? Tidak ada batasan seperti itu. Tunanganmu masih hilang. Setelah berjuang untuk waktu yang lama, pada akhirnya, Mu Yun masih duduk dengan jujur, menikmati penantian kedua saudara perempuan itu. Patriark muda, apakah kamu merasa tidak nyaman? King Shuang mengangkat kepalanya dan bertanya ketika dia melihat tubuh Mu Yun memerah. Tidak, aku merasa nyaman. Mu Yun sangat menekan dirinya sendiri. Tidak bisa melakukannya, lihat apakah Anda bisa. Mu Yun menghibur dirinya sendiri. Saat kedua saudara perempuan itu bermain-main dan duduk di kolam, Mu Yun mulai memikirkan nada terbaru. Dia terbiasa menjaga segala sesuatunya dengan rapi, sehingga ketika terjadi kecelakaan, dia tidak akan terburu-buru. Dalam beberapa hari terakhir, basis kultivasi Xiao Qingyu telah meroket, dan dia telah melangkah ke alam spirit Acu Point, tidak berarti. Dan dalam beberapa hari terakhir, dia juga berbicara dengan unicorn kecil itu beberapa kali. Setelah unicorn api giok hijau menegaskan bahwa dia tidak bisa lepas dari cakar Mu Yun, dia juga benar-benar jujur.
Dan api roh batin Susinran juga terus-menerus dikendalikan sesuai dengan metode yang dia berikan, dan sekarang Tuan Gan telah menarik Susinran ke sana kemari, dan memberinya ceramah dengan tiba-tiba. Ling Wuyu memberi penghormatan kepada Tuan Mo Wen, dan keterampilan alkimianya juga meningkat pesat. Adapun orang lain, setelah mengambil pil psikis 7 bukaan, wilayah mereka juga meningkat. Ini adalah pemandangan yang membuat Mu Yun senang melihatnya. Namun, melihat kemajuan para siswa ini di depannya, di benak Mu Yun, sosok para siswa dari Universitas Beiyun tidak bisa tidak muncul. Mo Yang, pembuat onar, di kelas 1, dia menyanyikan adegan yang berlawanan dengannya. Sekarang dia mengerti maksud pedang, dia tidak tahu ranah apa yang telah dia capai. Qiming adalah bocah konyol, sekarang saya tidak tahu apakah dia berhasil memperbaiki artefak pamungkas di bawah bimbingan ayahnya Qi Yufeng, dan Qi Wen yang dia tinggalkan, itu seharusnya mungkin. Ada juga gadis kecil Miao Xianyu, yang meninggalkan kota Beiyun bersama kakeknya dan menuju ke Sekte Pil Suci, sekarang saya tidak tahu apakah dia masih membuat alkimia dengan serius. Ketiga siswa ini juga yang paling dirindukan oleh Mu Yun sejauh ini. Tuan kecil, di luar pintu, suara Lin Xianyu datang. Ada apa? Di sisi akademi, instruktur umum Song Li mengirim seseorang untuk menyebarkan berita, mengatakan bahwa ada sesuatu untuk didiskusikan. Aku tahu, dengan tabrakan, Mu Yun berdiri. Apa? Dua suara lembut terdengar pada saat yang sama, King Zi dan King Shuang, wajah mereka memerah, dan mereka membuka mulut saat mereka melihat raksasa yang agung dan marah di bawah selangkangan Mu Yun. Dengan senyum memalukan, Mu Yun berkata, kalian berdua harus keluar dulu, aku bisa melakukannya sendiri. Iya, keduanya bangkit, berdiri dengan postur ramping, memutar pinggang mereka seperti ular air, dan pergi. Satu tembakan adik laki-laki, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, untuk sesuatu yang tidak menjanjikan, mari kita lihat bagaimana Anda berperilaku. Melihat King Zi dan King Shuang dengan kulit merah muda dan rambut panjang berjalan keluar dengan rambut basah, Mu Yun juga berpakaian mandi dan keluar kemudian, Lin Xianyu menundukkan kepalanya karena malu. Sial, jangan salah paham, aku bukan orang seperti itu. Tidak, men, aku mengerti kamu, terkadang perlu untuk melepaskan dirimu sendiri. Lin Xianyu berkata dengan senyum di wajahnya yang kamu tahu dan aku tahu. Ketenaran saya hancur, jika saya mengetahuinya, saya seharusnya melakukan kedua saudara perempuan. Datang ke Akademi 7 orang bijak, satu kiri dan satu kanan, King Zi dan King Shuang mengikuti dari dekat, dan Lin Xianyu berjalan dengan tenang di depan. Para tutor dan perguruan tinggi yang terlihat di sekitar terkejut untuk sementara waktu. Disinilah saya datang untuk mengajar, saya di sini untuk menjadi generasi kedua Bung. Kakakmu, sudah lama sejak aku melihatmu, terakhir kali Song Li Zhao tidak bisa melihat Zhou, maafkan aku, maaf. Terakhir kali Mu Yun hampir terbunuh di halaman Lei Feng, dia, sebagai kepala sekolah, secara alami tidak bisa menyingkirkan hubungan itu. Oleh karena itu, Song Li meminta maaf begitu melihat Mu Yun. Setelah kejadian itu, kedua tuan itu sangat marah sehingga mereka hampir mengundurkan diri dari guru kelas juniornya. Di mana, apa yang terjadi terakhir kali tidak ada hubungannya dengan Direktur Song. Saudaramu, jangan khawatir. Song Li merendahkan suaranya dan berkata, kali ini, saya telah mengerahkan kekuatan Akademi Lei Feng kami. Jika orang-orang dari 6 halaman lainnya ingin datang ke sini untuk membuat masalah, di sana pasti tidak akan kembali. Mendengar kata-kata Song Li, Mu Yun sedikit terkejut. Di Akademi 7 orang bijak, sudah lama ada perselisihan, dia tahu ini. Halaman emas, halaman kayu, halaman air, halaman api, dan halaman bumi dikendalikan oleh 5 keluarga besar, dan menjadi taman belakang dari 5 keluarga besar. Akademi Fengxian dan Akademi Lei Feng memiliki kekuatan yang kompleks. Namun, di matanya, Akademi Fengxian dan Akademi Lei Feng harus dianggap sebagai halaman yang lebih lemah dari 7 halaman. Mendengarkan makna Song Li, Akademi Lei Feng tampaknya tidak takut menyinggung halaman manapun sama sekali. Kakakmu tidak tahu apa-apa. Song Li berkata lagi, Akademi Lei Feng kami, dekan adalah Master Hong Chen, dan Master Hong Chen adalah Master Alat Mendalam terbaik. Untuk mengatakan bahwa status seluruh South Cloud City dapat dibandingkan dengan Master Hong Chen, hanya ada 2 Master Mo. Tanda seru petik 2. Pantas. Oke, jangan bicarakan ini, kali ini aku mencari brothermu untuk datang ke sini untuk rencana pendaftaran perguruan tinggi. Penerimaan, ya, Dekan Hong Chen telah mengeluarkan perintah. Kali ini kami mendaftarkan siswa dari 100 kelas dasar Akademi Lei Feng, lusinan kelas menengah, dan lebih dari selusin kelas lanjutan. Kami harus berpartisipasi dalam pendaftaran dengan sekuat tenaga.
Fokus ada di mixer. Petik 2 titik 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 petik 2. Dalam hal ini, Mu Yun benar-benar terdiam. Master Hong Chen ini benar-benar menjelaskan bahwa itu adalah keuntungan publik palsu, mengatakan bahwa itu adalah mendaftarkan siswa, tetapi sebenarnya itu untuk merekrut siswa pemurnian yang memuaskan untuk dirinya sendiri. Baiklah, saya mengerti. Saudaramu, jangan menganggapnya terlalu serius. Dengan pendaftaran seperti ini, jika Anda bisa mendapatkan 1 atau 2 bibit yang bagus, Anda dapat dipromosikan langsung ke kelas menengah ke-9. Perjanjian antara Anda dan Zheng Chengyun juga ada di Petik 2, tidak apa-apa, jangan mengandalkan ini, aku bisa melakukannya. Direktur Song, jangan khawatir, tunggu Zheng Chengyun berlari 10 putaran di bidang seni bela diri Lei Fengyuan. Mu Yun tertawa dan meninggalkan kantor. Kelompok cucu ini, jika mereka ingin memperbaiki saya, mereka harus mengirim orang yang kuat, prajurit udang dan kepiting, apa gunanya? Ketika dia berjalan keluar dari kantor, pikir Mu Yun, saya tidak tahu apa yang telah dicapai oleh orang-orang kecil di kelas 9 sekarang. Pendeta instruktur, ketika dia berjalan ke ruang kelas, dia dihentikan oleh teriakan antusias, Mu Yun menundukkan kepalanya dan menatap para siswa di kelas, semuanya dengan senyuman. Pidian senang, kenapa? Apakah kalian semua sudah masuk ke alam gua roh? Laporkan instruktur, kelas 9 junior saya terdiri dari 108 orang. 105 orang telah mencapai alam gua spiritual. Hanya 3 dari mereka yang belum mencapai standar. 3 lagi, Mu Yun mengerutkan kening. Seharusnya tidak, pil psikis 7 bukaan, tetapi itu adalah obat ajaib, setidaknya setara dengan pil kelas 3, dan itu masih yang terbaik di antara kelas 3. Yang 3, Huang Wuji, Geng Xinyu dan Xuan Yuanze. Baik, begitu suara pemimpin Regu Taifeng jatuh, Mu Yun mengerutkan kening. 3 orang ini, mereka yang paling keras berteriak di hari kerja, tapi sekarang mereka menyeret kaki mereka. Geng Xinyu, berdiri untukku. Bocah ini, Mu Yun masih terkesan, dan bakatnya tidak rendah, dia baru berusia 16 tahun, tetapi tubuhnya naik turun, ototnya menonjol, dan tingginya 1,8 meter. Kamu bajingan, di seluruh kelas, kamu adalah orang yang paling banyak berteriak di awal. Poin tunggal macam apa yang begitu berat, dengan cara kecil, kamu malu untuk menahan. Ah, gurumu, benar-benar tidak bisa menyalahkanku. Geng Xinyu menggaruk kepalanya dan berkata dengan getir, pil psikis 7 bukaan, semua orang telah meminumnya, dan itu telah meningkat secara signifikan, tetapi ketika saya naik ke tingkat ke-9, saya merasa kekuatan saya tidak baik, dan itu tidak bekerja. Apakah anak Anda memiliki kekurangan ginjal? Mu Yun berjalan ke panggung dan mengambil buku langsung di kepala Geng Xinyu dan berkata, dia tinggi dan kuat, tetapi tubuhnya tidak bagus. Katakan, ada apa, instrukturmu, setelah saya menelan pil psikis 7 bukaan, Rana hanya meningkat 1 tingkat, dan itu ditunda. Saya merasa efeknya, sepertinya sudah berakhir. Saya juga, begitu juga aku. Di sisi lain, Xuan Yuanze dan Huang Wuji juga dengan cepat menjelaskan. Efeknya, sepertinya sudah berakhir. Apa lelucon, Mu Yun masih tahu seberapa kuat pil psikis 7 bukaan dengan memperbaikinya sendiri. Sudah berakhir, kan? Mu Yun melotot, lalu mengeluarkan 3 pil psikis 7 bukaan, menyipitkan mata dan berkata, makan, lihat berapa banyak yang bisa kamu makan. Ketiga Geng Xinyu saling berpandangan, minum pil, dan minum obat. Setelah beberapa saat, Geng Xinyu membuka matanya lagi dan menatap Mu Yun dengan penuh semangat. Sudah berakhir lagi, baik, lanjutkan makan. Hari ini aku memintamu untuk memakan pil sebagai jelly bean. Jika kamu tidak dipromosikan, aku akan membuang kulitmu. Secara teoritis, kemanjuran Kikiao Tongling Pil sudah cukup bagi hantu-hantu kecil ini untuk menyerap ke alam titik roh tingkat kedua dan ketiga. Namun, penampilan ketiga Geng Xinyu terlalu mendadak. Ini benar-benar di luar akal sehat. Setelah mereka bertiga menelan 10 pil psikis 7 bukaan berturut-turut, ekspresi Mu Yun akhirnya tidak lagi bertanya, tetapi terkejut. Fakta bahwa mereka bertiga dapat menelan pil psikis 7 lubang saat ini adalah bukti bahwa tubuh mereka kuat. Tapi ketiganya jelas berbeda. Geng Xinyu dan Xuan Yuanze adalah iblis gila berotot yang khas, penuh dengan kekuatan ledakan. Tapi Huang Wuji tidak, kekuatan tubuhnya terletak pada siksaan dan siksaan yang dia terima selama bertahun-tahun. Setiap kali dia dipukuli, tubuhnya menjadi keras. Ketiga orang ini, Geng Xinyu dan Xuan Yuanze, memiliki sifat fisik yang sama, dan termasuk dalam keberadaan serangan cepat, penuh kekuatan dan ledakan. Dan Huang Wuji lebih seperti gerbang besi, tembok kota, penuh ketenangan dan keagungan. Kalian bertiga tetap tinggal, dan teman sekelas lainnya menerobos ke tingkat pertama acu poin spiritual dan membuka acu poin Hegu. Kamu harus merasakan kekuatannya dengan serius.
Efek dari pil psikis 7 bukaan yang aku ambil untukmu adalah bukan hanya itu. Iya, mendengar instruksi Mu Yun, lebih dari 100 akademi meninggalkan kelas dengan percikan. Dalam sekejap mata, hanya Mu Yun, Geng Xinyu, Huang Wuji, dan Xuan Yuanze yang tersisa. Kalian bertiga anak nakal, ketahuilah bahwa kamu tidak baik untuk menyapa. Melihat mereka bertiga, Mu Yun perlahan mengeluarkan 3 seni bela diri dari pakaiannya. Melihat seni bela diri, mereka bertiga langsung berseri-seri. Mereka mendengar dari Xiao Qingyu dan Gu Yufan bahwa Mu Yun memiliki semua jenis seni bela diri magis, yang luar biasa. Bahwa Gu Yufan jelas bertangan satu, tidak mungkin menjadi seorang pengrajin, tetapi sekarang dia telah mulai memperbaiki kerajinan biasa tingkat rendah. Meski luar biasa, itu benar-benar terjadi. Dan saya mendengar bahwa Tuan Hongchen mulai memperhatikannya baru-baru ini. Jika Mu Yun memberi mereka satu set seni bela diri, maka mereka mungkin juga bisa terbang ke langit. Melihat tatapanmu yang meneteskan air liur, apakah menurutmu cheatnya mudah diambil? Teriak Mu Yun, menarik mereka bertiga kembali ke dunia nyata. Dengarkan aku, menerobos alam gua spiritual, daftar roh, kamu harus masuk 30 besar, jika kamu tidak dapat mencapainya, aku bisa membuatmu hidup dengan senyuman, dan aku bisa membuatmu menangis dan menyesal datang ke sini. Dunia, hei, aku tahu, gurumu, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Geng Xinyu tertawa, mengambil seni bela diri, dan melihat font bengkok di atasnya. Tubuh emas raja, tubuh tertinggi. Mereka bertiga melihat seni bela diri notasi musik bernomor di tangan mereka, masing-masing terkejut. Kalian bertiga memiliki atribut fisik yang berbeda, jadi keterampilan bela diri yang dipilih untuk Anda juga berbeda, tetapi keterampilan bela diri ini cukup untuk membuat Anda terkenal di benua itu dan mencapai ranah kekuatan tertinggi, mengerti? Iya, ketiganya berkata serempak. Tidak ada orang yang tidak ingin menjadi jenius atau orang kuat yang bertanggung jawab atas nasib mereka sendiri, sebelumnya mereka tidak memiliki kesempatan dan bimbingan. Dan sekarang, Mu Yun adalah suara mereka, bersinar di jalan ke depan. Anak-anak, itu kamu, dan ada 5 hari lagi. Jika kamu tidak dipromosikan, maukah kamu membiarkan aku kehilangan pekerjaanku? Mu Yun mengutuk dan berkata, saya masih ingin melihat direktur kami Zeng berlari 10 putaran di bidang seni bela diri dengan pantat telanjang. Haha, instrukturmu, jangan khawatir, itu akan selesai. Melihat wakil kepala instruktur Zeng yang bermartabat berlari di sekitar bidang seni bela diri telanjang, mereka juga menantikannya. 5 hari berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, pintu masuk kelas 9 sekolah dasar sangat meriah. Zeng Chengyun mengenakan jubah biru, berdiri di pintu kelas 9 sekolah dasar, dengan ekspresi perkasa dan kepala tegak. Di belakangnya, beberapa guru kelas SD berdiri tegak, memperhatikan siswa kelas 9 yang keluar masuk. Ding He, kamu adalah siswa kelas 9 sebelumnya, apakah menurutmu siswa ini dapat menembus alam gua spiritual? Zeng Chengyun berkata sambil tersenyum. Di depannya, adalah seorang pemuda berpakaian sangat elegan, sekitar 27 atau 18 tahun. Orang ini bernama Ding He. Dia awalnya adalah instruktur utama kelas 9 sekolah dasar. Dia hanya melihat bahwa kelas 9 dasar tidak bisa menahan dinding dengan lumpur, jadi dia buru-buru bangun di pahanya, berlindung di zeng tangan Chengyun, dan pindah ke kelas lain. Saat ini, dia sudah menjadi guru utama kelas menengah, dan posisinya di Akademi Lei Feng berkali-kali lebih tinggi daripada guru kelas junior itu. Hehe, Direktur Zeng yakinlah, dengan kungfu kucing berkaki 3 Mu Yun, menginginkan seluruh kelas untuk menerobos ke alam acu poin spiritual dalam waktu 1 bulan hanyalah angan-angan. Ding He dengan percaya diri berkata, Direktur Zeng tidak tahu bahwa kelas dasar ke-9 ini adalah bagian bawah dari seluruh akademi. Guyu biasanya pemborosan 1 tangan, tetapi dia masih ingin menjadi pengrajin. Ada juga Geng Xinyu, tak satu pun dari siswa sombong Huang Wuji adalah bakat plastik. Dengan beberapa dari mereka, Mu Yun hanya akan kentut. Sangat bagus, sangat bagus. Zeng Chengyun menyempitkan wajahnya yang tersenyum menjadi 1 garis. Kali ini, dia mendapat dukungan dari orang di belakangnya. Selama dia bisa mengeluarkan Mu Yun dari akademi, dia akan memiliki 10.000 batu roh kelas menengah. Dia secara alami bersedia menangani tugas seperti itu. Dan Mu Yun itu, wakil direktur Zeng, memanggilnya dengan sangat kesal. Oh, Wakil Direktur Zeng, apakah kamu datang sepagi ini? Sementara Zeng Chengyun berpikir, tangisan keras membuat alisnya benar-benar mengernyit, hampir dipelintir menjadi tali. Mu Yun lagi, Wakil Direktur Zeng. Mendengar kata ini, Zeng Chengyun benar-benar ingin segera mengalahkan Mu Yun. Hehe, gurumu, sudah lama sejak aku melihatmu, aku tidak tahu janji di antara kita, apakah kamu masih ingat?
Janji, Wakil Direktur Zeng, apakah ada janji di antara kita? Mu Yun terkejut, menatap Zeng Chengyun, dan berkata dengan heran. Gurumu tidak bisa bodoh. Ding He di samping berkata, gurumu dan Direktur Zeng membuat kesepakatan sebelum Januari bahwa semua siswa kelas 9 sekolah dasar akan dipromosikan ke alam gua spiritual tingkat pertama. Kelas 9 dipromosikan menjadi kelas menengah 9, apakah kamu lupa? Apa ini? Tentu saja, Zeng Chengyun menjadi cemas, Mu Yun, kami telah membuat janji. Jika Anda tidak dapat menyelesaikannya, Anda akan keluar dari perguruan tinggi. Jika selesai, bagaimana jika sudah selesai? Jika sudah selesai, saya akan berlari 10 putaran di sekitar lapangan seni bela diri dengan pantat telanjang saya. Oh, mendengar kata-kata Zeng Chengyun, Mu Yun tiba-tiba mengangguk. Teman sekelas, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Wakil Direktur Zeng? Teriak Mu Yun. Mendengarnya, tiba-tiba, suara memekakan telinga terdengar di seluruh kelas 9 sekolah dasar, dan lebih dari 100 perguruan tinggi bergema dengan keras. Untuk sementara, beberapa siswa yang berdiri di luar kelas tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke samping dan mulai menonton apa yang terjadi di sini. Haha, Mu Fengxing, kakakmu benar-benar lucu. Dua sosok berdiri bersama di koridor di luar kelas 9, dan salah satu dari mereka tersenyum. Di mana itu menyenangkan, Mu Fengxing berkata dengan bosan. Menurut apa yang kamu katakan, kamu, instruktur gembala, selalu memikirkan hal ini, tetapi hari ini memalukan, sepertinya rubah tua Zeng Chengyun mengingatkannya, tetapi pada kenyataannya, saudaramu mengingatkannya, dan gerakannya telah meningkat. Kelasmu benar-benar selesai, Zeng Chengyun, tapi dia tidak bisa datang ke Taiwan. Mendengar analisis temannya Huang Li, Mu Fengxing juga secara bertahap mencerahkan matanya. Bisakah kakak laki-laki yang pernah dipuji sebagai sampah ini benar-benar menemukan cara yang begitu cerdas? Mu Fengxing bergumam pada dirinya sendiri. Saya mendengar bahwa saudara Anda memberi Anda sebuah buku, Sekte Hantu, yang mengkhususkan diri dalam pembunuhan, keterampilan tubuh, dan kecepatan. Bagaimana dengan itu? Itu luar biasa. Baik, benar-benar mengagumkan. Huang Li terkejut dan berkata, kamu nak, sekarang ini adalah ranah 5 kali lipat dari alam akupuntur roh. Yang lain tidak mengetahuinya, tetapi saya tahu bahwa itu dapat dinilai sebagai kekuatan oleh Anda. Setidaknya itu adalah misteri yang misterius. Metode rahasia tingkat tinggi. Saudaramu, itu luar biasa. Apakah Xuanji sudah mahir? Seni bela diri itu benar-benar jauh lebih dari itu, semakin Anda mempelajarinya, Mu Fengxing juga lebih terkejut. Apakah kamu ingin semua orang di dunia tahu bahwa aku telah mencapai tingkat kelima dari alam gua roh? 5 tingkat alam acu poin roh, pembukaan acu poin Guan Yuan, sudah cukup untuk memiliki tempat bahkan dalam daftar roh seluruh Akademi Lei Feng. Tapi Mu Fengxing hanya tinggal di kelas 9 dasar, yang benar-benar tidak terduga. Kamu, jika bukan karena gusinya, kamu akan lama menjadi penguasa daftar naga, tapi... Apakah itu cukup? Ya, aku tidak akan mengatakan apa-apa, jangan katakan apa-apa, kamu masuk dengan cepat, penilaian telah dimulai, tetapi aku menunggu Zeng Chengyun berlari ke bidang seni bela diri dengan pantat telanjang. Mu Fengxing juga tidak punya pilihan selain berbalik dan berjalan ke kelas. Pada saat ini, pintu masuk seluruh kelas 9 sekolah dasar dan di luar jendela kelas sudah dikelilingi oleh sosok. Orang-orang ini semua menunggu untuk melihat kegembiraan. Di satu sisi, janji yang dibuat oleh Mu Yun sebelumnya, dan di sisi lain, janji Zeng Chengyun untuk berlari 10 putaran di sekitar bidang seni bela diri. Zeng Chengyun juga tidak mengharapkan hal-hal meluas ke area yang begitu luas, dan semakin banyak orang mengepung kelas ke-9. Tapi tidak apa-apa, di depan semua orang, Mu Yun ingin menyangkalnya, tapi dia tidak bisa menyangkalnya lagi. Bisakah kamu mulai, instrukturmu? Teman sekelas, Wakil Direktur Zeng bertanya, bisakah kita mulai? Kapan saja, orang yang menjawab Mu Yun adalah jawaban yang tinggi dari seluruh kelas yang terdiri dari 108 orang. Suara jawaban ini sangat bersemangat sehingga Zeng Chengyun terkejut. Hanya melihat adegan ini, Ding He sedikit mengernyit. Dia juga kepala instruktur kelas 9 sekolah dasar sebelumnya, tetapi di matanya, kelas 9 dasar hanya berantakan, dan pada saat ini, kelas 9 dasar menunjukkan semacam persatuan. Kohesi. Tiba-tiba, Ding He merasa bahwa kelas 9 SD telah berubah dan menjadi berbeda. Selanjutnya, hal-hal buruk dapat terjadi. Mari kita mulai menguji sekarang untuk melihat apakah siswa kelas 9 SD telah menembus alam gua spiritual. Jika salah satu dari mereka gagal mencapai level, bahkan jika promosi kelas 9 SD gagal, Anda harus memenuhi janji Anda. Baik, Mu Yun tersenyum sedikit, menemukan tempat, dan duduk. Di awal penilaian, setiap siswa naik ke atas panggung satu per satu sesuai dengan nama Ding He yang dilantunkan.
Muyun secara alami mengerti mengapa Zheng Chengyun akan memanggil Ding He. Dia khawatir dia akan menjatuhkan muridnya dan mencegahnya menipu dia. Rubah tua ini benar-benar bijaksana. Nomor 1, Shen Chongxing. Kedua, Hu Meng. Perlahan-lahan, kulit Zheng Chengyun menjadi semakin tidak sedap dipandang saat seorang siswa naik ke panggung untuk diperiksa. Sudah ada 50 orang, tetapi semuanya memenuhi standar, dan tidak ada yang berada di bawah ranah gua spiritual. Ding dia ini, direktur yakinlah, Ding He berkata dengan percaya diri, para siswa di depan semuanya memiliki fondasi yang baik, tetapi di bawah ini adalah mereka yang memiliki fondasi buruk. Huang Wuji, Geng Xinyu, dan Xuan Yuanze belum diuji. Mereka bertiga pasti tidak akan bisa. Untuk lulus ujian, ya, jangan khawatir, jangan khawatir. Zheng Chengyun menyeka keringat dari dahinya dan duduk perlahan. Dan melihat Muyun di bawah, dia sudah berbaring telentang di kursi dan tertidur, Zheng Chengyun hampir memuntahkan seteguk darah tua. Orang ini, hatinya terlalu besar, atau apakah dia yakin akan menang? 105, Huang Wuji. Saat Ding He berteriak, Huang Wuji berjalan ke podium dengan bodoh, siap untuk mengikuti ujian. Yo, Huang Wuji, kamu benar-benar berani naik, kelasmu memenuhi standar, kamu. Hei, Guru Ding, jangan khawatir, sejak Anda meninggalkan kelas 9, kita semua telah menjadi jenius seolah-olah kita telah mengubah dunia, dan sekarang saya juga berada di lapisan pertama alam Ling Sui. Sial, Ding dia berteriak dengan suara rendah, kamu bisa menjadi seorang pejuang di alam gua roh bahkan dengan sampahmu. Hehe, menggaruk kepalanya, Huang Wuji tidak marah, dan berkata sambil tersenyum, tidak mungkin di bawah bimbingan Anda. Itu karena Anda terlalu bodoh, tetapi di bawah bimbingan gurumu, semuanya mungkin. Petik 2, kamu, jika bukan karena orang-orang yang hadir, Ding dia akan menamparnya. Pukulan, pukul saja. Ding dia tidak percaya bahwa Huang Wuji mampu melangkah ke tahap pertama dari gua spiritual, dia hanya ingin melihat alam kultivasi Huang Wuji. Alam gua roh, satu berat. Melihat hasil tes Huang Wuji, Ding He tercengang. Bagaimana dengan dia, sampah yang hanya tahu dipukuli ini juga bisa memasuki lapisan pertama gua spiritual. Guru Ding, ini waktuku, ini waktuku. Geng Xinyu berlari sepanjang jalan dan tidak sabar untuk mengatakannya. Dalam beberapa hari terakhir, dia tidak berlatih keras karena omelan Muyun. Untungnya, dia memenuhi harapan dan dipromosikan ke tingkat pertama gua spiritual. Tubuh emas Raja Tiran benar-benar sangat cocok untuknya berlatih. Mengajar siswa sesuai dengan bakat mereka dan metode instruktur pastoral benar-benar kuat, yang membuatnya mengagumi 5 pemain. Kamu, saya juga seorang seniman bela diri gua roh. Geng Xinyu melangkah maju, tetapi dia mengambil inisiatif untuk mengikuti ujian. Alam gua roh, satu berat. Benar saja, Geng Xinyu sudah menjadi seorang pejuang di alam gua roh. Guru Ding, tutor Shepard luar biasa. Jika Anda punya waktu, Anda bisa belajar lebih banyak dengannya. Saya akan bekerja keras sekarang untuk menjadi pengawal pribadi tutor Shepard. Geng Xinyu bersumpah, apakah kamu tidak tahu bahwa Lin Xianyu dan 2 wanita cantik di samping mentor Shepard sangat kuat? Saya ingin mempercepat dan menjadi penjaga emas mentor Shepard. Penjaga pribadi, kembalikan pengawalan medali emas. Ding dia benar-benar tercengang, Muyun, sub ekstasi macam apa yang dituangkan ke dalam orang-orang bodoh ini, satu persatu sepertinya terperangkap dalam iblis. Ini aku yang terakhir, yang terakhir. Xuan Yuanze meremas dan berjalan ke podium. Guru Ding, apakah saya masih menggunakan tes? Dengan bakat cerdas saya, penampilan menawan, dan citra menarik angin, itu pasti alam gua spiritual, dan gembala juga menetapkan bahwa saya bergegas ke 30 besar daftar roh. Jadi saya bekerja keras sekarang, berusaha untuk menembus tahap kedua dari alam acu poin spiritual dan membuka acu poin Neiguan. Mendengar ini, Ding He benar-benar ingin memuntahkan darah lama. Xuan Yuanze, orang yang tercengang ini sebenarnya akan menerobos ke tingkat kedua dari alam titik akupuntur roh. Apakah dunia Ling Sui seperti menjual kubis akhir-akhir ini? Beli 2 lagi, Anda bisa berevolusi ke level lain. Ding dia hanya merasa bahwa seluruh dunia kacau. Namun, ada orang lain yang suasana hatinya lebih buruk darinya, Zheng Chengyun. Wajah Zheng Chengyun seburuk hati babi saat ini. Rusak, hanya ada 3 kata ini di dalam hatinya. Ini benar-benar berakhir. 108 siswa semuanya dipromosikan ke tingkat pertama dari alam titik akupuntur roh. Berapa lama ini? Hanya 1 bulan. Bagaimana Muyun melakukan ini? Penilaian sudah selesai, semua siswa dipromosikan ke tingkat pertama gua spiritual, kelas dasar ke-9, dan hari ini adalah kelas menengah ke-9. Di bawah pengumuman instruktur berkualifikasi tinggi di kampus, seluruh kelas 9 benar-benar gila.
Sekarang ada lebih dari 100 kelas dasar di perguruan tinggi, dan 9 di antaranya telah sepenuhnya memasuki kelas menengah. Semua ini tidak dapat dipisahkan dari satu orang. Mu Yun, guru gembala itu perkasa, guru gembala itu perkasa, tuan itu perkasa, tuan itu perkasa. Secara bertahap, beberapa siswa tidak dapat menahan dorongan batin mereka, dan gelar diubah dari instruktur pastoral menjadi master. Mentor hanyalah sebuah profesi. Seorang mentor perguruan tinggi, yang disewa oleh perguruan tinggi untuk menjadi mentor, adalah hubungan kerjasama dengan mahasiswa. Guru yang dihormati adalah teriakan tulus para siswa kepada Mu Yun. Bahkan jika mereka tidak menjadi murid Mu Yun, kebaikan ini akan diingat dalam hidup ini. Sudah berakhir. Mendengar panggilan itu, Mu Yun berdiri dan menguap. Bagaimana, apa hasilnya? Semuanya sudah selesai. Tai Feng berkata dengan penuh semangat. Ya, tidak buruk. Apa yang kamu lakukan di sekitarku? Sekarang harus dilaporkan ke wakil direktur kami Zeng. Wakil direktur Zeng, kemana kamu ingin pergi? Melihat pintu kelas 9, Zeng Chengyun ingin pergi, dan Mu Yun berteriak. Gurumu, selamat, selamat untuk ke-9 kelas yang lulus, dan promosi ke kelas menengah 9, ada yang harus kulakukan, jadi aku sibuk. Itu tidak benar, wakil direktur Zeng. Mu Yun berkata dengan terkejut, sepertinya kita telah membuat janji sebelumnya. Anda datang ke sini dan mengingatkan saya secara khusus. Hanya sebentar, Anda tidak akan melupakannya, kan? Hanya lelucon, hanya lelucon. Keringat menetes dari wajah Zeng Chengyun. Mu Yun ini benar-benar terlalu nyata, bagaimanapun, dia adalah wakil kepala kelas junior, dan dia bertanggung jawab atas ratusan kelas junior, besar dan kecil. Instrukturmu, tetap di sela-sela untuk semuanya, aku benar-benar ingin melihatmu di masa depan. Apakah saya mengatakan bahwa saya akan melihat Anda di masa depan? Melihat Zeng Chengyun, Mu Yun bercanda, sebelumnya, wakil direktur Zeng tidak mengatakan itu. Kamu, Mu Yun, jangan pergi terlalu jauh. Zeng Chengyun mulai menggunakan identitasnya untuk menekan orang lain, saya adalah wakil kepala seluruh kelas junior. Jangan terlalu sombong, benarkah? Sayang sekali aku bukan lagi guru kelas junior. Kelas juniorku sekarang adalah kelas menengah 9. Kamu, Tai Feng, sebagai monitor, apakah Anda lupa apa yang dikatakan wakil direktur Zeng sebelumnya? Karena wakil direktur Zeng tidak mau datang sendiri, kami akan membantunya. Baik, Tai Feng tertawa dan berjalan langsung menuju Zeng Chengyun. Gulungan, sebuah tamparan menamparkan Tai Feng ke udara, dan Zeng Chengyun sangat marah. Mu Yun, kamu terlalu lancang, aku akan melapor ke dekan dan membiarkan dekan menghukummu. Laporkan, oke, kamu menyakiti muridku, aku akan menuntutmu. Lin Xianyu, seret aku bajingan ini ke arena seni bela diri, dia tidak akan lari, pukul dia dan lari selama 10 putaran, jadi dia tidak diizinkan untuk berhenti. Di bawah, lalu bagaimana jika dia tidak menurut? Tidak mendengarkan, dibunuh. Kata-kata Mu Yun menjadi dingin dan tanpa ampun. Lama-lama dia tertawa dan bercanda, dan sikapnya yang lepas, yang seolah membuat sebagian orang melupakan cara-caranya. Iya, ketika kata-kata itu jatuh, Lin Xianyu meraih Zeng Chengyun dengan satu tangan. Namun, Zeng Chengyun adalah wakil kepala kelas junior, dan kultivasinya telah mencapai tingkat kelima dari alam acu poin spiritual, dan dia telah membuka acu poin Guan Yuan dengan kekuatan tinggi. Melihat Lin Xianyu bergegas, dia tidak menganggapnya serius. Orang ini baru saja dipromosikan dari sampah, di matanya, dia hanya seorang anak kecil. Dengan telapak tangannya, Zeng Chengyun membawa energi gelap di telapak tangannya, selama energi gelap itu menyentuh Lin Xianyu, dia pasti akan mati. Namun, Lin Xianyu, yang awalnya menggenggam Zeng Chengyun dengan telapak tangannya, tiba-tiba meninggalkan telapak tangannya dan menghunus pedangnya, dan menikamnya. Klik, saat pedang panjang menyentuh Anjin, pedang itu benar-benar runtuh dan berubah menjadi berkeping-keping. Lin Xianyu mendengus dingin dan mengeluarkan telapak tangannya lagi. Bocah bulu kecil, masih mau berurusan denganku? Keluar dari sini. Menghadapi serangan Zeng Chengyun lagi, Lin Xianyu mengambil langkah maju tanpa terburu-buru. Ledakan, tanah bergetar, dan semua orang melihat tubuh Lin Xianyu tidak bergerak, tetapi Zeng Chengyun mundur dengan bunyi gedebuk, menabrak dinding papan tulis di depan podium, memuntahkan darah, dan darah mengalir tak terbendung. Menghadapi situasi ini, semua orang tercengang. Luar biasa, kata King Zi acuh tak acuh. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Lin Xianyu ini hanya level keempat dari Spirit Acu Point Realm, tetapi apakah itu gerak kaki, kekuatan telapak tangan atau reaksi, itu lebih kuat dari Zeng Chengyun, tidak sederhana. Karena itu, King Zi menatap Mu Yun. Dia bersama Mu Yun sepanjang hari, secara alami mengetahui bahwa Lin Xianyu mengolah seni rahasia Vena Surgawi yang diberikan oleh Mu Yun.
Mu Yun tidak sengaja menyembunyikan ini. Namun, sudah berapa lama bagi Lin Xianyu yang mengolah seni kapal dewa yang menentang surga? Saya tidak akan berbicara tentang 4 tingkat alam acu poin roh, dan sangat kuat untuk dapat mengalahkan Zheng Chengyun di 5 tingkat alam menjadi anjing ini. Tarik keluar, buka pakaianmu, dan biarkan wakil direktur Zheng lari. Tunggu, Ding He tiba-tiba berdiri dan menunjuk Mu Yun dan berteriak, gurumu, jangan terlalu lancang. Direktur Zheng adalah direktur akademi. Anda melakukan ini. Ada begitu banyak omong kosong, bawalah guru Ding ini bersamamu juga. Mu Yun tidak memiliki kesabaran untuk mendengarkan Ding He selesai berbicara, jadi dia meminta siswa di kelas 9 untuk langsung menariknya. Semua orang di kelas 9 sekolah dasar bosan dengan Yin dan yang aneh yang meninggalkan mereka. Jika bukan karena aturan akademi, mereka akan naik dan dipukuli. Sekarang dia mendengar perintah Mu Yun, dia langsung mengepung Ding He. Mari kita lihat Direktur Zheng dan Instruktur Ding berlari telanjang. Mu Yun memimpin sekelompok orang, hulala, bergegas ke lapangan seni bela diri. Kamu tidak akan benar-benar melakukan itu. Mu Fengxing berbisik ketika dia datang ke sisi Mu Yun. Apakah ada yang salah? Sepertinya, kamu mungkin bisa menebak siapa yang menghasutnya. Melakukan hal itu akan membuatnya marah. Membuatnya marah, Mu Yun tersenyum sedikit, menatap adik laki-laki di depannya, dan berkata sambil tersenyum, terkadang, kesombongan musuh hanya ditukar dengan toleransi. Saya sudah memberi mereka kesempatan, tetapi jika Anda memprovokasi saya lagi, Anda bisa jangan salahkan aku karena tidak mesra. Naik, ini baru permulaan. Melihat Mu Fengxing, Mu Yun tersenyum sedikit dan matanya serasi. Melihat saudaranya, wajah Mu Fengxing aneh. Dia benar-benar tidak bisa melihat melalui Mu Yun untuk mengatakan bahwa Mu Yun acuh tak acuh terhadap segala sesuatu dan memiliki sikap malas, tapi dia sangat perhatian dalam menangani masalah kelas 9, dan tidak ada manfaatnya. Jika dikatakan bahwa Mu Yun peduli tentang segalanya, siapapun yang ingin menyakitinya, dia akan membuat siapapun tidak bahagia, tetapi dia memperlakukan siswa kelas 9 dengan sangat toleransi. Tapi itu adalah orang seperti itu, tetapi dia tidak bisa melihat apa yang dia pikirkan. Sekarang, bersiaplah untuk menonton pertunjukan yang bagus. Mu Yun tersenyum dalam, mengikuti semua orang. Pada saat ini, ribuan siswa telah berkumpul di seluruh bidang seni bela diri. Hal-hal baik tidak keluar, hal-hal buruk pergi jauh. Pada saat ini, berita bahwa Zheng Chengyun akan berlari telanjang telah menyebar ke seluruh halaman Leifeng. Pada saat ini, di tepi lapangan seni bela diri, beberapa sosok berdiri menyamping, mengawasi semuanya. Yan Yunyu, apa yang kamu tonton, sangat hidup. Beberapa anak muda berdiri di tepi lapangan seni bela diri, seorang pria muda yang mengenakan sutra putih dan sabuk batu giok berkata sambil tersenyum, saya benar-benar tidak tahu, hal menyenangkan apa yang ada di Akademi Leifeng yang dapat membuat Anda, seorang instruktur master senior yang sibuk, letakkan pekerjaanmu dan lari ke sini. Xiao Buyu, namamu benar-benar kebalikan dari dirimu sendiri. Terkadang, ketika kamu berbicara, itu sangat menjengkelkan. Mendengar kata-kata pria sutra putih, Yan Yunyu terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Kalian berdua, sebagai tutor senior, apakah kamu benar-benar menganggur? Selama percakapan antara keduanya, angin sepoi-sepoi, bercampur dengan aroma memabukkan, datang melawan angin. Di belakang beberapa orang, suara halus terdengar. Pengunjungnya adalah kecantikan muda, berpakaian merah tinggi, dengan rambut hitam seperti air terjun, kulit seperti batu giok, alis seperti asap, dan mata aprikot menunjukkan sedikit pesona. Di bawah hidung Kiong, ada mulut ceri kecil, yang sepertinya diolesi madu, yang membuat orang mabuk. Wang Xinyu, kamu benar-benar tidak datang pada waktu yang tepat. Melihat wanita cantik itu mendekat, beberapa orang terkekeh. Oh, apa yang terjadi? Wang Xinyu mengerutkan kening dan berkata dengan penuh minat. Seseorang akan berlari telanjang di bidang seni bela diri, dan itu adalah laki-laki. Apakah kamu yakin ingin menontonnya? Yan Yunyu tersenyum ringan. Lalu apa yang tidak bisa kamu lihat? Wang Xinyu mencibir, kamu pria bau bisa menjadi mentor senior Akademi Leifeng, dan aku, Wang Xinyu, dan aku bisa melakukan apa yang bisa kamu lakukan. Meskipun dia adalah seorang putri, dengan usahanya sendiri, langkah demi langkah dari guru utama Akademi Leifeng ke guru umum kelas 3 tingkat lanjut, ini sudah lebih baik daripada kebanyakan siswa di seluruh perguruan tinggi. Oh, tapi itu Direktur Zheng Chengyun, bajingan lamanya, tapi dia tidak sabar untuk memakanmu di awal. Sekarang setelah kamu melihatnya, apakah kamu akan sangat bahagia? Xiao Buyu tertawa dan berkata, untungnya, Yuze yang layu tidak ada di sana, jika tidak, hari ini, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Ketika Xiao Buyu menyebut Kuyuze, semua orang yang hadir terkejut.